Bab 981 Peningkatan Tubuh Fisik. Ledakan. Ketika celah kecil dari mata naga sejati dan Phoenix terbuka, 3 orang yang duduk di depan Mu Chen mendengar raungan naga yang mengintimidasi dan tangisan burung Phoenix tiba-tiba terdengar darinya. Pada saat itu, mereka bertiga langsung melebarkan pupil mereka. Mereka bisa merasakan gelombang menakutkan dari kekuatan kebangkitan dari tubuh Mu Chen. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan Phoenix. Namun, kekuatannya tampak lebih tak terbatas dan masif dari sebelumnya. Mo Feng dan Mo Ling merasakannya lebih intens, karena mereka juga memiliki garis keturunan klan Phoenix di dalamnya, sedangkan Phoenix sejati adalah kaisar asli klan Phoenix. Jadi, ketika Phoenix sejati mungkin terbangun di dalam tubuh Mu Chen, kedua tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar untuk sesaat. Mereka bahkan memiliki persepsi yang salah bahwa Mu Chen, yang duduk di depan mereka, bukanlah manusia, tetapi eksistensi superior dari klan Phoenix yang membuat mereka memujanya. Mengapa dia memiliki kekuatan Phoenix sejati yang begitu kuat? Ketidakpedulian di wajah Mo Feng telah lama menghilang saat dia melihat Mu Chen, yang matanya tertutup, dengan tidak percaya. Bahkan di klan Phoenix, tekanan Phoenix sejati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Tapi sekarang, itu muncul dari Mu Chen. Nine Nether menarik napas dalam-dalam juga dengan keterkejutan di matanya. Dia tahu bahwa Mu Chen telah mengolah sutra naga Phoenix. Jadi meskipun Mu Chen memiliki jejak tekanan True Phoenix di masa lalu, itu mengejutkan, tetapi tekanannya terlalu lemah. Selain mengejutkan orang lain, tidak ada penggunaan praktis, hanya penampilan. Tapi sekarang, tekanan True Phoenix yang meledak dari tubuh Mu Chen semakin kuat sampai-sampai mereka akan merasa takut sebagai Divine Beast yang memiliki Phoenix Bloodline ketika menghadapi tekanan itu. Bahkan kekuatan mereka akan terasa sedikit tertekan karena ini. Tekanan ini tidak dapat dihindari kecuali seseorang memiliki kekuatan mutlak untuk kebal terhadap tekanan semacam itu. Itu karena tekanan berasal dari garis keturunan dan bangsawan dari Phoenix sejati. Berdengung, berdengung. Sementara mereka bertiga terkejut, tato naga sejati dan Phoenix meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuh Mu Chen dan kekuatan hisap yang mengerikan meledak. Kekuatan hisap bukan milik mereka, dan embrio pasta darah spiritual yang melayang di tengah mereka bergetar hebat saat 2 arus merah bersiul darinya. Kedua arus merah itu berukuran 10 kaki, mengandung aura darah yang sangat besar saat mereka benar-benar dimakan oleh tato naga sejati dan Phoenix. Menonton adegan ini, mereka bertiga sedikit kosong saat mereka menatap Mu Chen. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan setengah hari bagi mereka untuk dapat menyerap seuntai aura darah dari embrio pasta darah spiritual. Tetapi pada saat ini, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen seperti ikan paus. Kecepatan hisap membuat mereka merasa iri. Menyerap lebih cepat. Ketika Mo Ling melihat paus melahap gelombang aura darah, kekuatan hisap meledak sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Meskipun embrio pasta darah spiritual memiliki aura darah yang sangat besar, bahkan satu dengan skala yang lebih besar mungkin tidak dapat menahan tato naga sejati dan Phoenix yang seperti ikan paus. Jadi jika mereka tidak memanfaatkan momen untuk menyerap kabut, maka tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Ketika Nine Nether dan Mo Feng mendengar kata-katanya, mereka segera mengangguk dan tidak lagi berbicara, lalu memusatkan pikiran mereka untuk menyaring untaian aura darah dari embrio dan dengan cepat menyerapnya. Saat mereka memperbaikinya, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen meledak dengan kekuatan hisap yang menakutkan, seperti yang diharapkan, langsung menyebabkan 2 sinar merah keluar dari embrio. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat 2 balok merah, yang kira-kira 10 kaki sebelumnya, melihat untaian menyedihkan yang mereka serap, sudut bibir mereka tidak bisa menahan berkedut. Tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin baru permulaan. Selama hampir setengah jam berikutnya, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen terus-menerus melahap seperti ikan paus saat sinar dengan aura darah yang kuat mengalir tanpa henti ke arah mereka. Di bawah perfusi besar-besaran, naga sejati ungu emas dan tato Phoenix secara bertahap memiliki faksi merah pada mereka. Lebih jauh lagi, tato naga sejati tampaknya telah menjadi lebih besar dan tubuhnya menggeliat dengan kekuatan, sementara sisiknya tampak ditempa dari batu kecubung dan emas, terlihat tidak dapat dihancurkan. Tato Phoenix sejati juga semakin dalam dan sayapnya yang terlipat sedikit terbuka. Namun, mata naga sejati dan tato Phoenix tidak terus terbuka, tersisa di celah kecil. Namun meski begitu, kekuatan yang terpancar dari mereka telah menyebabkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling terkejut di dalam hati mereka.
Pada saat ini, dia mungkin bisa mengintimidasi cukup banyak orang jika dia ingin berpura-pura berasal dari klan naga atau Phoenix, kecuali fakta bahwa dia tidak bisa menunjukkan wujud binatang surgawi. Retakan. Juga pada saat inilah embrio pasta darah spiritual, yang telah berputar di antara mereka, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan bertahap setelah begitu banyak penyerapan dan retakan mulai muncul di permukaan embrio. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling melihat celah itu dan mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Menurut sudut pandang tertentu yang normal, embrio pasta darah spiritual sudah cukup untuk mereka serap selama berhari-hari. Tetapi karena keberadaan Mu Chen, itu sudah habis bahkan setelah setengah hari. Hanya saja kali ini, mungkin sekitar 90% dari aura darah yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu diserap oleh Mu Chen saja. Kali ini, Mu Chen jelas paling diuntungkan. Nine Nether memberikan pandangan minta maaf kepada Mo Feng dan Mo Ling. Bagaimanapun, itu adalah sarannya untuk metode berbagi dan menilai dari situasi saat ini, saudara kandung itu jelas menderita kerugian besar. Menghadapi permintaan maafnya, Mo Feng menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak terganggu oleh itu. Meskipun embrio pasta darah spiritual sangat berharga, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan yang lain di asal binatang surgawi. Selain itu, metode berbagi ini telah disetujui oleh mereka semua sebelumnya dan Mu Chen mungkin tidak pernah menyangka akan mendapat banyak manfaat darinya. Retakan. Jumlah retakan secara bertahap meningkat pada embrio pasta darah spiritual. Menjelang akhir, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan membiarkan Mu Chen mengekstrak sedikit aura darah terakhir. Saat sinar terakhir terbang keluar, embrio pasta darah spiritual, yang awalnya menyilaukan, langsung menjadi redup dan kilaunya menghilang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi abu saat jatuh. Aura darah yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual ini jelas telah benar-benar habis. Ketika embrio pasta darah spiritual menghilang, tato naga dan Phoenix di tubuh Mu Chen tampaknya telah merasakan ini dan kilaunya berangsur-angsur berkurang saat mereka kembali menjadi tato di dada dan punggung Mu Chen. Tatapan Mu Chen juga tiba-tiba terbuka saat ini. Pupil hitamnya masih terlihat dalam tetapi pada saat itu ketika dia membuka matanya, ada seekor naga dan Phoenix berkedip di matanya dan tekanan yang menakjubkan tiba-tiba menyapu. Di bawah tekanan itu, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling segera mengedarkan energi spiritual mereka, karena tekanan tersebut telah menyebabkan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka melambat. Tapi untungnya, tekanan itu datang dengan sangat cepat dan juga menghilang dengan cepat juga. Hanya dalam beberapa napas waktu, itu benar-benar menghilang dan murid Mu Chen kembali normal. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tato naga sejati di dadanya, sebelum tatapannya berkedip. Meskipun tampaknya tidak ada banyak perubahan pada tato naga dan Phoenix, Mu Chen tahu bahwa dia telah meningkat sekali lagi dalam Sutra Naga Phoenix. Meskipun dia masih memiliki jarak ke tingkat kedua, Mu Chen bisa merasakan kesempatan dan berharap untuk menerobos. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat melalui kultivasinya. Terutama tato naga dan Phoenix. Mereka tampaknya samar-samar memiliki kekuatan khusus. Secara umum, kultivasi kali ini memiliki peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan bertarungnya. Batuk. Ketika Mu Chen tenggelam dalam peningkatan kekuatannya, batuk lembut bergema di depannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Nine Nether dan dua lainnya menatapnya. Ketika Mu Chen melihat tatapan ketiganya, kecanggungan langsung muncul di wajahnya. Meskipun dia dalam kultivasinya, dia tahu apa yang terjadi. Dia melirik abu di tanah. Itu adalah sisa-sisa embrio pasta darah spiritual, karena aura darah di dalamnya telah benar-benar tersedot hingga kering. Maaf tentang itu, saya tidak tahu bahwa itu akan sangat sombong. Mu Chen segera meminta maaf. Bagaimanapun, mereka berempat memiliki bagian dalam embrio pasta darah spiritual dan dia telah menyerapnya dengan cara yang begitu sombong. Itu secara alami tidak adil bagi mereka bertiga. Meskipun dia dan Nine Nether tidak akan peduli tentang masalah ini, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Mo Feng dan Mo Ling. Jika kita bisa menemukan harta karun lain di Divine Beast Origin, aku akan menggunakannya untuk menebusnya untuk kalian. Ketika Mo Feng dan Mo Ling melihat ekspresi minta maaf di wajah Mu Chen, yang pertama tidak berbicara, tetapi melihat tato naga dan Phoenix di tubuh Mu Chen, sementara yang terakhir cemberut di bibirnya. Oke, anggap saja kamu melewati masalah ini,
kami tidak akan bertengkar dengan paus seperti kamu. Mu Chen tersenyum kering saat dia mengambil pakaian, menutupi tubuhnya dan juga menghalangi pandangan Mo Feng. Mo Feng menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke arah Mu Chen. Dia telah melihat yang terakhir lebih di dalam hatinya. Awalnya, ia hanya mempertahankan mata pengamat tentang masalah partisipasi Mu Chen. Itu karena, dalam pandangannya, bahkan jika Mu Chen berhasil mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, itu tidak berarti apa-apa. Mereka berdua bukanlah apa-apa di hadapannya. Tapi setelah masalah sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Chen mungkin menyembunyikan banyak hal. Jadi jika dia masih memandangnya dengan acuh tak acuh, maka itu berarti dia bodoh. Mungkin dengan partisipasi orang ini, mereka mungkin benar-benar dapat memperoleh hasil yang tidak terduga dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini. Kami mencapai asal binatang surgawi. Saat pikiran beredar di benak Mo Feng, suara Nine Nether tiba-tiba terdengar. Hati ketiganya bergetar sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa sabuk meteorit yang tak berujung akhirnya berakhir. Di ujungnya adalah benua kuno besar tanpa akhir yang melayang di kehampaan. Benua ini dipenuhi dengan aura sunyi. Bahkan jika mereka masih jauh, mereka masih terkejut sampai-sampai napas mereka membeku. Samar-samar, ada raungan binatang purba dan kuat yang tak terhitung banyaknya yang bergema dari zaman kuno. Mereka akhirnya mencapai asal binatang surgawi. Bab 982 Pagoda Pemurnian Tubuh Primordial. Saat cahaya menyilaukan berkembang di depan Mu Chen, dia bisa melihat benua besar dalam cahaya. Benua itu sangat besar, bahkan jika Mu Chen masih di langit, dia masih tidak bisa melihat ujungnya, dan seluruh benua memancarkan aura sunyi dan tak terbatas. Ini adalah asal binatang surgawi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di zaman kuno, banyak ahli telah berkumpul di wilayah seluruh benua binatang suci ini, mengumpulkan 20 hingga 30% dari puncak keberadaan alam binatang spiritual. Dengan demikian menyebabkan perhatian klan Fin dan mereka dengan cepat menurunkan kehancuran di atasnya, secara langsung menyebabkan alam binatang spiritual sangat menderita dalam sekejap. Saat Mu Chen menghela nafas dengan kekaguman di hatinya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat Divine Beast Origin dengan noda keheranan di wajahnya. Karena Divine Beast Origin terletak di kehampaan, dia memiliki pandangan yang luas dan Mu Chen bisa melihat kawah yang berukuran beberapa juta kaki di Divine Beast Origin. Melihat dari langit, orang bisa melihat cetakan telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan itu tampak seperti turun dari langit saat merobek asal binatang surgawi ini dan jurang segudang kaki yang tak terhitung banyaknya menyebar, memotong asal binatang surgawi, yang mengubah medan. Kekuatan destruktif hanyalah sebuah Armageddon. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak keberadaan yang kuat telah direduksi menjadi abu dari telapak tangan ini. Di bawah telapak tangan ini, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala mungkin tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh klan Fin selama zaman kuno. Nine Nether berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, saat berada di sisi Mu Chen. Meskipun alam binatang spiritual mempraktekkan hukum predator dan dipenuhi dengan kompetisi yang kejam, ini hanya hukum di alam binatang spiritual. Tapi klan Fin, yang tiba-tiba muncul, telah melanggar hukum ini. Mereka menyerang dan apapun yang tidak sama dengan mereka akan dihancurkan. Itu juga tepat agar seluruh dunia seribu besar akan melihat klan Fin sebagai musuh besar. Perang pertahanan telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung di dunia seribu besar menghilang, bersama dengan jatuhnya keberadaan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semua dendam dikesampingkan dan semuanya difokuskan untuk melindungi dunia seribu besar sebagai tujuan mereka. Wajah Mu Chen sedikit serius. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dari perang itu, semua orang tahu bahwa klan Fin tidak sepenuhnya mundur dalam kekalahan. Dalam pertempuran itu, meskipun dunia seribu besar membayar harga yang mahal, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Itu karena ada banyak wilayah luas dari dunia seribu besar yang direbut oleh klan Fin dan mereka masih memangsa mereka di perbatasan. Saat mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, Mu Chen tidak akan ragu sedetik pun bahwa klan Fin akan melepaskan invasi destruktif lainnya. Pada saat itu, dunia seribu besar akan menghadapi kesengsaraan pemusnahan. Hanya memikirkannya, hati Mu Chen terasa agak berat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menenangkan hatinya, sebelum melihat asal binatang surgawi, yang mereka dekati dengan cepat, sebelum matanya tiba-tiba berkontraksi.
Dia melihat bahwa dalam cetakan telapak tangan yang besar, tampaknya ada 4 kolosi dari beberapa kaki yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti puncak yang menjulang tinggi. Tapi untuk beberapa alasan, mereka membuat Mu Chen merasa takut. Itu bukan puncak. Kembali ketika klan Fin meluncurkan serangan mereka, pembangkit tenaga listrik puncak dari Divine Beast Origin telah merasakannya sebelumnya dan berusaha untuk menghalangi mereka, memberikan kehidupan di tanah ini kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Nine Nether memandang 4 puncak dengan hormat, binatang surgawi super, kura-kura surgawi skater yang memiliki kekuatan di alam penguasa surgawi dengan pertahanan yang bahkan penguasa surgawi dengan level yang sama tidak bisa hancurkan. Namun meski begitu, itu masih tidak berhasil menghalangi serangan destruktif yang menggabungkan kekuatan banyak raja dari klan Fin. Tubuhnya telah hancur di bawah serangan itu dan hanya 4 anggota tubuhnya yang berdiri tegak, melindungi nyawa orang lain. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah sedikit lebih serius sehubungan dengan pembangkit tenaga listrik di dalam hatinya. Pada saat itu, jika dia ingin melarikan diri, dengan kekuatannya yang kuat, dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi itu tetap untuk kehidupan asal binatang surgawi. Bahkan jika itu tidak berhasil melindungi asal binatang surgawi, keinginannya layak untuk dihormati. Ledakan, ledakan, ketika Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, meteorit di bawah kaki mereka masuk ke atmosfer asal binatang surgawi. Di bawah gesekan dari kecepatan tinggi, meteorit dengan cepat memanas dan api mulai naik. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian tanah di bawah melebar di mata mereka, memberi tahu mereka bahwa mereka akhirnya mencapai asal binatang surgawi. Bola api melesat melintasi cakrawala, sebelum tanah kuno dan tersebar mulai terlihat jelas di mata mereka. Aura sunyi yang berhembus membuat mereka merasa seperti kembali ke zaman kuno. Ayo pergi. Saat mereka melihat tanah semakin dekat, Nine Nether berteriak, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar, dengan Mu Chen dan 2 lainnya mengikutinya. Mereka berempat telah muncul di gunung yang jaraknya sangat jauh. Ketika mereka mendarat di tanah, suara gemetar terdengar dari kejauhan dan tanah bergetar dengan retakan menyebar di tanah. Kelompok Mu Chen melihat ke arah itu dan melihat api naik dari tanah. Meteorit itu telah menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah asing ini. Wilayah ini dipenuhi dengan aura yang sunyi. Namun, itu compang camping, dan dia masih bisa merasakan kehancuran dari zaman kuno. Ada pohon-pohon besar setinggi ribuan kaki berdiri di wilayah ini seperti gunung-gunung besar, dengan daun dan cabang-cabangnya menyebar, menyelimuti radius 1000 kaki, terlihat sangat megah. Batu seperti raksasa tersebar di sekitar dan, melihat dari jauh, mereka tampak seperti patung yang tertidur, dan sepertinya ada tekanan khusus yang menyebar. Selamat datang di asal binatang surgawi. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, Nine Nether dengan ringan tersenyum dari samping. Mu Chen tersenyum, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dan melihat apa yang tampak seperti bola api yang tak terhitung banyaknya jatuh dan menghantam area yang berbeda di Divine Beast Origin. Sepertinya orang-orang dari klan binatang spiritual lainnya telah mencapai juga. Mo Feng melihat pemandangan ini, lalu samar-samar membuka mulutnya. Ketika dia berbicara, ekspresi keempatnya menjadi dingin dan tatapan mereka berubah sedikit lebih serius. Mereka tahu bahwa persaingan asal binatang surgawi akan dimulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen memandang Nine Nether dan bertanya. Dia terlalu asing dengan asal binatang surgawi. Jadi, dia tahu sedikit tentang tempat ini dan hanya bisa bergantung pada pendapat Nine Nether dan yang lainnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia merenung sebentar, sebelum melihat Mo Feng dan mempertimbangkan, saya sarankan pemberhentian pertama kami menjadi pagoda pemurnian tubuh primordial. Pagoda pemurnian tubuh primordial, Mu Chen tercengang. Hehe, di zaman kuno, ada 30 pagoda pemurnian tubuh di Divine Beast Origin dengan efek divine dari pemurnian tubuh fisik. Jika seseorang dapat melewatinya, tidak hanya mereka dapat memperoleh peningkatan pada tubuh fisik mereka, mereka juga akan dihargai secara berbeda, tergantung pada pencapaian mereka. Rumor mengatakan bahwa Divine Ability dan kuasa Sein artefak bahkan termasuk dalam hadiah Mo Ling terkekeh. Kemampuan surgawi, artefak semu Sein. Wajah Mu Chen langsung berubah saat dia menatap Mo Ling dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berharap pagoda pemurnian tubuh primordial bahkan memiliki hadiah seperti itu.
Di dunia seribu besar, seni surgawi yang lebih tinggi dari peringkat sempurna dikenal sebagai kemampuan surgawi. Belum lagi seorang ahli sovereign, bahkan Earth Sovereigns akan tergoda oleh kemampuan surgawi. Itu karena setiap kemampuan surgawi memiliki kekuatan destruktif. Sesuatu yang melampaui batas seni surgawi, kemampuan surgawi. Dan orang bisa mengintip melalui ini dari apa yang disebut kemampuan berdaulat. Adapun artefak kuasa Sein, tidak diperlukan penjelasan karena terbukti dari piramida penekan setan cahaya bintang. Secara alami, piramida penekan setan cahaya bintang adalah artefak Sein asli, item pada tingkat yang lebih tinggi daripada artefak kuasa Sein. Namun meski begitu, ini adalah alasan mengapa itu lebih menggoda bagi Mu Chen. Itu karena artefak Sein asli terlalu kuat untuk dia gunakan dan tidak mungkin dia mengendalikannya. Tetapi jika itu adalah artefak semu Sein, dia mungkin bisa menambahkannya ke kekuatannya. Betulkah? Mu Chen memandang Nine Nether dengan tidak percaya saat dia mencari konfirmasi lain. 9 Nether mengangguk. Itulah yang sebenarnya. Tetapi seseorang harus mendapatkan pencapaian luar biasa di piramida untuk mendapatkan kemampuan surgawi atau artefak kuasa Sein, dan siapapun yang dapat mencapai prestasi seperti itu adalah para jenius dari klan binatang surgawi yang kuat. Mu Chen menjilat bibirnya, karena itu tidak terduga. Jika apa yang disebut kemampuan surgawi dan artefak semu Sein dapat diperoleh dengan mudah, maka itu tidak akan begitu langka. Hanya klan puncak yang dapat memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk membangun pagoda pemurnian tubuh primordial. Tetapi dari 30 pagoda, hanya 5 yang tersisa. Selanjutnya, mereka semua rusak dan dengan demikian, kuota sangat terbatas di setiap pembukaan pagoda pemurnian tubuh primordial. Oleh karena itu, persaingan untuk kuota tersebut pasti akan sangat ketat. 9 Nether menambahkan. Mu Chen mengangguk. Lagi pula, ada lebih banyak pasar daripada pasokan. Dengan efek surgawi dari pagoda pemurnian tubuh primordial, tidak ada yang mau melepaskannya dengan mudah. Karena semua orang sudah tahu betapa luar biasanya pagoda pemurnian tubuh primordial, mari kita memilih apakah kita harus pergi dan bersaing. Nine Nether memandang Mu Chen dan 2 lainnya. Karena mereka sudah membentuk tim, pendapat semua orang harus dikoordinasikan untuk mencegah perbedaan pendapat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia merenung sebentar, sebelum mengangkat tangannya. Dia sudah melakukan kontak dengan Sutra Naga Phoenix tingkat kedua, jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan pagoda pemurnian tubuh, maka dia mungkin benar-benar dapat menembus ke tingkat kedua. Pada saat itu, pasti akan ada perubahan besar pada kekuatan bertarungnya. Karena itu, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Mo Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Karena kita sudah berada di Divine Beast Origin, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah bagi kita. Saya juga ingin tahu para jenius dari klan lain. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Mo Feng mengangkat tangannya. Ketika Mo Ling melihat keputusan Mo Feng, dia terkekeh. Aku akan mengikuti kakakku. Nine Nether langsung tersenyum saat melihat pendapat mereka. Lalu dia melihat ke arah barat laut dan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi dan melihat pagoda pemurnian tubuh primordial yang terkenal. Bab 983 Klan Langit Rock. Benua yang luas itu compang camping dan rusak, dipenuhi dengan suasana seperti kehancuran di seluruh wilayah ini. Tetapi bahkan jika benua ini compang camping, itu masih memancarkan tekanan unik yang menyebabkan semua orang di sini merasa hormat di hati mereka untuk zaman kuno. Suara mendesing. Melihat cakrawala yang tak terbatas saat angin bertiup, 4 garis cahaya terbang dari kejauhan, membawa suara angin yang menusuk telinga saat mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Keempat garis cahaya itu secara alami adalah kelompok Mu Chen, yang telah menempatkan tujuan mereka di pagoda pemurnian tubuh primordial setelah tiba di asal binatang surgawi. Mereka telah melakukan perjalanan selama hampir setengah hari dan mereka juga bertemu dengan klan binatang spiritual lainnya di sepanjang jalan. Tetapi karena mereka memiliki penjaga dan ketakutan satu sama lain, mereka tidak memiliki perselisihan. Lagi pula, sebelum melihat harta apapun, tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka dengan sia-sia. Siapapun yang bisa datang ke Divine Beast Origin bukanlah orang biasa, atau mereka memiliki beberapa kemampuan. Karena itu, mereka tidak akan memprovokasi orang lain tanpa manfaat. Justru begitu, jadi Mu Chen dan yang lainnya merasa agak bebas dari masalah dalam perjalanan mereka. Menurut arahan kami,
kami harus 1 hari jauhnya dari pagoda pemurnian tubuh primordial terdekat. Saat mereka terbang, Nine Nether memegang kompas yang terbuat dari tulang binatang dengan kilau di atasnya yang samar-samar membentuk peta buram dengan gambar pagoda di tengah peta. Itu pasti tujuan mereka untuk perjalanan ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia tidak cemas, karena dia sedikit menutup matanya dalam perjalanan mereka. Saat pikirannya beredar, dia tanpa henti menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Tapi karena Mu Chen dengan cepat menyerap energi spiritual, dia bisa merasakan gelombang energi aneh yang tercampur di dalamnya dan ketika diserap ke dalam tubuhnya, Mu Chen bisa merasakan aura darahnya tampaknya menjadi sedikit lebih hidup. Energi spiritual di asal binatang surgawi sebenarnya mengandung sedikit energi yang dapat memurnikan tubuh fisik. Sedikit menelusuri kembali energi, Mu Chen bisa merasakan bahwa itu adalah aura sunyi yang menyebar di antara langit dan bumi. Tidak heran mengapa Divine Beast Origin memiliki kepentingan dan bobot seperti itu di Divine Beast Continent. Berkultivasi di sini sangat bermanfaat bagi klan binatang spiritual dan surgawi. Mu Chen dalam hati memuji. Meskipun dia telah menyerap selama setengah hari, peningkatannya masih tidak sebanding dengan setetes pasta darah spiritual, tetapi itu tidak ada habisnya di tempat ini dan dia tidak perlu mencari-cari seperti yang dia lakukan untuk pasta darah spiritual. Dalam jangka panjang, kenaikan ini agak menakutkan. Sepertinya efek pemurnian yang dimiliki Divine Beast Origin untuk tubuh fisik benar-benar bermanfaat. Merasakan aura darah yang melonjak di tubuhnya, senyum muncul di wajah Mu Chen dan dia semakin berharap ke pagoda pemurnian tubuh primordial. Selama dia bisa menembus ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, dia akan mampu menghadapi penguasa kelas ke-7 hanya dengan tubuh fisiknya saja pada saat itu. Dia tidak hanya perlu membantu Nine Nether mendapatkan garis darah primordial Unding Bird selama perjalanan ke Divine Beast Origin ini, tetapi dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sehingga dia memenuhi syarat untuk bersaing demi evolusi Great Solar Unding Body ketika Istana Surga Kuno muncul. Selama waktu hari berikutnya, mereka berempat melakukan perjalanan tanpa henti dan di bawah kecepatan penuh perjalanan mereka akhirnya mencapai area di mana pagoda pemurnian tubuh primordial berada. Mereka berempat muncul di satu puncak dan mereka melihat ke kejauhan, sebelum mereka melihat sebuah kota besar yang ribuan mil jauhnya berdiri di kelompok pegunungan. Meskipun kota ini sudah dalam reruntuhan, mereka masih bisa mengatakan keagungan yang pernah dimiliki, meskipun dalam reruntuhan. Selama zaman kuno, kota ini pastilah kota besar di Origin Beast Divine. Itu adalah Great Desolate City, kekuatan utama dari Divine Beast Origin di zaman kuno. Ada pagoda pemurnian tubuh primordial yang tersisa di kota ini. Nine Nether menunjuk ke arah kota kuno dan hancur. Mu Chen mengangguk sebelum melihat wilayah ini dengan mata berkontraksi. Sepertinya kekuatan tarik dari pagoda pemurnian tubuh primordial ini cukup besar. Dalam persepsinya, dia bisa merasakan aura kuat yang bersiul dari cakrawala yang jauh dan tujuan orang-orang itu adalah pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Selanjutnya, selain dari aura mereka yang bergegas dengan cepat, Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat kota yang hancur. Ada beberapa gelombang energi spiritual dan seseorang pasti telah mencapai tempat ini. Ketika Mu Chen merasakan gelombang energi spiritual di kota, ekspresinya tiba-tiba berubah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu arah. Ada beberapa garis panjang di cakrawala. Selanjutnya, garis-garis itu bergerak ke arah mereka seolah-olah mereka merasakan keberadaan mereka. Dengan demikian, suara angin yang pecah segera bergema di langit di atas mereka. Haha, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu Nine Nether, sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentangmu. Aku bahkan berpikir bahwa kamu telah gagal ketika beberapa siluet itu muncul, tawa manja seorang gadis bergema. Meskipun suaranya indah, kata-katanya sangat kasar. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, wajahnya langsung menjadi dingin. Ketika dia mengangkat kepalanya, senyum mengejek muncul. Liu Qing, sepertinya kamu masih belum melupakan kehilanganmu padaku. Mu Chen mengangkat kepalanya juga dan melihat 4 siluet muncul di langit di depan mereka. Di antara 4 siluet, ada seorang wanita berpakaian hijau. Dia memiliki sosok ramping dan menggerahkan dengan alis yang indah, terlihat agak menggoda. Hanya saja, pada saat ini, cahaya dingin melintas di matanya dari sanggahan Nine Nether. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat sekelompok orang ini. Jelas, dia bingung tentang asal-usul mereka. Tetapi menilai dari situasi saat ini,
Nine Nether tampaknya memiliki implikasi yang mendalam dengan wanita berpakaian hijau bernama Liu Qing ini. Kakak Mu Chen, mereka dari klan Rock Langit. Di masa lalu, klan Rock Langit akan mengirim generasi muda mereka ke klan 9 Nether kami untuk bertanding, dan Liu Qing dikalahkan oleh kakak 9 Nether. Saya tidak pernah berharap dia berpikiran sempit ini, untuk mengingat masalah ini dengan sangat jelas. Sementara Mu Chen bingung, Mo Ling berbisik dan nada suaranya tidak memiliki banyak kesan yang baik dari Liu Qing. Klan Langit Rock, Mu Chen tertegun, sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Ini adalah klan binatang spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan klan 9 Nether. Klan itu juga memiliki beberapa sejarah dan mereka memiliki garis keturunan dari binatang surgawi super, rock bersayap emas. Setelah membangkitkan garis keturunan itu, mereka akan memiliki potensi yang tak terbatas. Aku tidak pernah berpikir, Nine Nether, bahwa mulutmu akan menjadi lebih tangguh setelah sekian lama. Saat Mu Chen dan Mo Ling berbicara, Liu Qing dengan dingin tersenyum saat dia melihat Mu Chen dan alisnya terangkat. Saya sebelumnya mendengar beberapa berita bahwa Anda telah membentuk Bloodling Bond dengan manusia. Saya percaya dia pasti orangnya, kan? Petik 2. Dia memeriksa Mu Chen dengan bangga di matanya dan sedikit jijik. Penguasa kelas 6, kamu bahkan berani membawanya ke Divine Beast Origin dengan kekuatannya. Sepertinya dia cukup penting bagi Anda, tetapi Anda harus berhati-hati. Jika dia mati di Divine Beast Origin, kamu mungkin harus dikubur bersamanya, Nine Nether. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya dirajut dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Namun, dia hanya memandang Liu Qing dengan acuh tak acuh. Dia tidak kehilangan ketenangannya setelah diejek, tetapi niat buruk muncul di hatinya untuk gadis ini. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Liu Qing menatap Mu Chen dengan ketidakpedulian dan kilatan keheranan di matanya, yang pasti dari ketenangan yang ditunjukkan oleh Mu Chen, yang bukan sesuatu yang harus dimiliki seseorang seusianya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika menurut Anda pelajaran sebelumnya yang saya ajarkan belum cukup, saya bisa menemani Anda bermain kapan saja. 9 Nether dengan dingin berkata, betulkah? Sudut mulut Liu Qing melengkung saat dia menoleh dan melihat seorang anggota klan di sampingnya. Kakak Zhong Teng seharusnya sudah mencapai pagoda pemurnian tubuh sekarang, kan? Haha, dengan kecepatan kakak Zhong Teng, sulit untuk menemukan lawan baginya di antara penguasa kelas ke-7. Pakar dari klan Rock Langit itu tersenyum saat dia melihat kelompok Mu Chen dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Zhong Teng. Ketika Nine Nether mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan matanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan ragu, jadi dia mentransmisikan suaranya ke Mo Ling, siapa Zhong Teng. Mo Ling mengerutkan alisnya, kulitnya tidak terlalu bagus. Zhong Teng adalah pemuda paling menonjol di antara generasi muda klan Skyrock. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan seorang jenius dari klan Phoenix dan tidak kalah dengan mereka. Ketenarannya sangat hebat di antara generasi muda dari alam binatang spiritual. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, baru kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran mengapa Liu Qing akan menunjukkan penampilan yang tak kenal takut, jadi dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Ketika Liu Qing melihat Nine Nether terdiam, dia tidak bisa menahan senyum puas. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sampai dia terkekeh, sepertinya tujuanmu juga adalah pagoda pemurnian tubuh. Itu bagus, pada saat itu, aku akan meminta kakak Zhong Teng untuk menjaga kalian. Kata-kata, hati-hati, ditekankan dan semua orang di sini mengerti alasan di baliknya. Lihat siapa yang mengaum. Mu Chen mengangkat alisnya dan dengan acuh tak acuh berbicara. Liu Qing tercengang, sebelum dia marah dengan kata-kata Mu Chen sampai-sampai wajahnya memucat. Tak lama setelah itu, dia mengatupkan giginya dan memelototi Mu Chen, lalu dengan dingin tersenyum. Aku harap kamu masih bisa tersenyum ketika melihat kakak Zhong Teng. Setelah dia berbicara, dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sana lebih lama lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu dengan cepat melintasi cakrawala, menuju kota yang hancur. Melihat siluet jarak mereka, Mu Chen dengan ringan menyipitkan matanya. Zhong Teng, mereka berharap orang itu tidak menghalangi kesempatan mereka untuk pagoda. Jika tidak, Mu Chen tidak akan peduli tentang jenius mana dia berasal. Dia tidak akan sedikit pun toleran.
Bab 984 berkumpul. Setelah rombongan Liu Qing menyerbu ke kota besar dan hancur, mereka berempat tidak menunda lagi dan dengan cepat pindah, berubah menjadi 4 garis cahaya, dan menyerbu ke kota yang hancur. Ketika mereka berempat menyerbu ke kota yang hancur, perasaan yang tak terbatas meledak dan pemandangan di depan mata mereka membuat mereka terpesona. Samar-samar, sebuah kota kuno besar yang tak terlukiskan muncul di hadapan mereka. Konstruksi di kota menjulang ke awan, dipenuhi dengan keliaran dan siluet yang tak terhitung banyaknya melesat melintasi cakrawala, sementara langit dan bumi dipenuhi dengan auman binatang buas yang bergetar. Raungan bergema di dekat telinga mereka dan mata kelompok Mu Chen melintas. Pemandangan tak terbatas di depan mereka menghilang dan kota di depan mereka telah berubah kembali menjadi reruntuhan yang compang-camping, memenuhi mata mereka. Mu Chen dan Nine Meter bertukar pandang dan tahu bahwa adegan itu adalah adegan sisa yang tidak bisa bertahan terlalu lama dan hanya bisa dirasakan oleh orang lain. Sayang sekali untuk kota yang begitu megah. Mu Chen menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang begitu megah. Dibandingkan dengan ini, kota-kota di bawah domain Great Havenlow mereka terlalu kecil. Lagi pula, tempat ini pernah menjadi kekuatan puncak di Divine Beast Origin. 9 Neter mengangguk. Dalam hal kekuatan, mungkin bahkan klan 9 Netebert mereka mungkin tidak bisa menang melawan bekas kota desolate besar ini. Jadi orang bisa tahu kekuatan mengerikan yang dimiliki kota ini. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak bisa menghindari nasib kehancuran. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Untuk dunia 1000 besar, klan Fin benar-benar bencana. Sementara mereka berdua berbicara, mereka tidak berhenti dan garis-garis cahaya terbang melintasi cakrawala, dengan cepat menuju pusat kota ini. Mereka semua merasakan fluktuasi yang sangat sepi datang dari arah itu. Jelas, hanya pagoda pemurnian tubuh primordial yang tertinggal yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ayo pergi. Kelompok Mu Chen memiliki kilatan di mata mereka dan kecepatan mereka tiba-tiba meledak, sebelum mereka melesat melintasi angkasa. Hampir setengah jam kemudian, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka. Berdesir, keempat siluet mereka muncul di atap sebuah bangunan batu yang compang-camping. Ketika mereka muncul, mata mereka tertuju di depan mereka dan mereka melihat tanah yang halus. Tanah di sini tidak rusak seperti di tempat lain di kota, itu cukup terpelihara dengan baik dan semua ini jelas karena pagoda berbintik-bintik dan kuno yang diam-diam berdiri di tengah daerah ini. Pagoda berwarna abu-abu gelap, dengan tanda yang sangat kuno di permukaan pagoda. Seolah-olah itu terbentuk secara alami. Berdiri di area ini, bahkan jika itu tidak terlalu megah, napas mereka membeku saat mereka melihatnya. Gelombang tekanan yang mengerikan menyapu, yang membuat mereka merasakan rasa sakit yang samar-samar di tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti sedang dihancurkan. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh primordial. Mu Chen melihat pagoda kuno ini dan merasakan tekanan melonjak. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi panas. Bahkan tanpa dia memasukinya, hanya dengan mendekatinya saja sudah membuatnya merasakan darah dan dagingnya mendidih. Perasaan ini hampir membuatnya kehilangan kendali dan menyerang. Namun, dia masih dengan paksa menahan diri. Meskipun pagoda berbintik-bintik di depannya tampaknya telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan perasaan compang-camping, Mu Chen masih bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Jika dia memaksa masuk, dia mungkin langsung menjadi abu. Belum lagi kamu, bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak berani dengan sembarangan masuk ke pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Meter tampaknya telah melihat melalui pikiran di benak Mu Chen dan mengingatkan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya tersentak. Meskipun dia bisa merasakan betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh ini, dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa bumi pun tidak akan berani menyerang dengan sembarangan. Sepertinya dia telah meremehkan bangunan kuno ini. Tapi itu juga sesuai harapannya, karena pagoda pemurnian tubuh ini dibuat dari sejumlah besar sumber daya oleh kekuatan puncak itu. Jadi bagaimana itu tidak terlihat menakutkan? Kalau tidak, bagaimana pagoda itu bisa tetap ada sampai hari ini, ketika seluruh asal binatang surgawi dalam kondisi compang-camping? Sepertinya pagoda pemurnian tubuh primordial ini telah menarik cukup banyak orang. Tatapan Mo Feng bergeser dari pagoda pemurnian tubuh. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Ketika Mo Feng menyapu pandangannya, Mu Chen sudah merasakan tatapan tajam menembaki wilayah ini, yang menyelimuti mereka. Alis Mu Chen berkedut,
sebelum dia melihat ke arah beberapa tatapan yang sangat ganas dan melihat 4 siluet di puncak yang hancur. Tubuh keempatnya kuat seperti menara besi, mengenakan baju besi hitam dan aura tak menyenangkan terpancar dari mereka. Mata mereka merah tua dan kula badak hitam pekat yang sedikit melengkung ada di dahi mereka. Seolah-olah tanduk itu bisa menembus angkasa, terlihat sangat tajam. Itu adalah anggota dari klan badak iblis, aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berada di sini. Klan ini mengkhususkan diri dalam budidaya tubuh fisik dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat mereka bertarung dengan orang lain, mereka akan menjadi seperti setan gila. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Nine Nether melihat ke atas juga dan berkata, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Bahkan dengan jarak di antara mereka, mereka masih bisa merasakan 4 tubuh kuat yang mungkin bisa menghancurkan gunung dengan gerakan mereka. Di antara 4, yang memimpin bahkan lebih menakutkan. Yang terkemuka harus menjadi jenius dari klan badak iblis dari generasi muda, Han San. Nine Nether melirik sosok lapis baja hitam terkemuka dan berbisik, orang ini telah melangkah ke alam penguasa kelas 7 dan dengan fisiknya yang kuat, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Saat dia berbicara, wajah Nine Nether berubah sedikit muram, karena dia tahu bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin hanya bisa bertarung setara dengan Han San. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Han San ini benar-benar sosok yang tangguh. Di barat seharusnya klan Bangau Api, itu klan kera drakonik di sana, klan Bangau Skater, nah, itu pemandangan yang spektakuler. Mo Feng menyapu pandangannya, yang menjadi lebih serius. Ketika Mu Chen mendengar nama-nama klan itu dari Mo Feng, alisnya berkedut tak terkendali. Mereka adalah klan binatang spiritual dengan ketenaran yang layak di dunia 1000 besar, dan dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua akan berkumpul di sini. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini dalam kompetisi untuk mendapatkan kesempatan di dalam pagoda pemurnian tubuh primordial. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia merasakan tatapan sombong yang tiba-tiba diarahkan dan menyelimuti mereka berempat. Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling telah merasakan ini dan mereka melihat ke arah itu. Pada konstruksi yang hancur berdiri 5 siluet. Liu Qing dan 3 lainnya yang sebelumnya berkonflik dengan mereka ada di antara kelompok itu. Jelas, mereka berlima berasal dari Sky Rock Clan. Jika itu masalahnya, maka orang yang memimpin mereka pastilah jenius dari klan Rock Langit yang dibicarakan Liu Qing, Zhong Teng, kan? Saat dia memikirkannya, Mu Chen telah mengalihkan pandangannya. Berdiri di depan Liu Qing adalah seorang pria berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki sosok yang kuat. Sebaliknya, dia bahkan terlihat agak kurus. Tetapi di bawah ekspresinya yang acuh tak acuh, ada gelombang kesombongan yang tidak dapat disembunyikan yang terpancar darinya, yang membuat banyak ahli di wilayah ini memandangnya dengan, kurang lebih, ketakutan di mata mereka. Mu Chen menatap Zhong Teng dan sedikit menyipitkan matanya. Dari yang terakhir, dia memang merasakan aura berbahaya. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari Han San dari klan badak iblis. Zhong Teng mengarahkan pandangannya ke atas dan suaranya yang samar bergema, beberapa tahun yang lalu, generasi muda klan Skyrock saya dan klan 9 Netebird Anda telah berdebat, sementara saya berada dalam budidaya terpencil, sehingga memungkinkan klan 9 Netebird Anda untuk menang. Tapi jangan khawatir, jika ada kesempatan, saya pribadi akan mencari beberapa ajaran dan melihat apakah klan 9 Netebird benar-benar mampu. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, tatapannya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, kamu boleh mencobanya kapan saja. Zhong Teng dengan dingin mencibir, tapi dia tidak berbicara lagi. Dia sedikit menutup matanya, tatapannya hanya pada Nine Nether dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, keduanya secara alami diabaikan olehnya. Di belakang Zhong Teng, Liu Qing sedang melihat pesta Mu Chen dengan bangga. Dia pasti berpikir bahwa klan 9 Netebird akan hancur. Sepertinya akan ada pertempuran sengit di pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether telah menarik kembali matanya juga, sebelum melihat sekeliling dan perlahan berkata. Belum lagi Zhong Teng, bahkan para jenius lain dari klan binatang spiritual adalah pesaing yang sangat kuat. Mu Chen sedikit mengangguk. Meskipun para ahli telah berkumpul seperti awan di sini, dia tidak takut. Meskipun hanya penguasa kelas 6, harga untuk meremehkannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Mereka semua jenius, tapi dia tidak takut. Mu Chen menarik pandangannya,
karena dia tahu bahwa meskipun para ahli berkumpul seperti awan di tempat ini, mereka semua memikirkan urusan mereka sendiri. Tetapi saat pagoda pemurnian tubuh primordial dibuka, para ahli di wilayah ini akan mengungkapkan taring mereka. Pada saat itu pasti akan menjadi episode pembantaian. Mu Chen menutup matanya dan beristirahat sambil menunggu dengan sabar. Waktu berangsur-angsur berlalu di bawah penantian pasiennya dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, lebih banyak klan binatang spiritual telah tiba dan, pada saat ini, lebih banyak siluet telah memenuhi wilayah ini. Tetapi bahkan jika jumlah orang bertambah, tempat ini masih sunyi. Hanya saja siapapun bisa merasakan bau darah secara bertahap menyeduh. Tiba-tiba, sinar matahari yang cerah bersinar dari cakrawala setelah beberapa waktu berlalu. Sinar matahari seperti nyala api yang bersiul dan jatuh ke atas pagoda berbintik-bintik. Pada saat ini, para ahli dari berbagai klan binatang spiritual telah meledak dengan gelombang energi spiritual yang kuat di sekitar mereka saat mereka membumbung ke langit. Mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka pada saat ini dengan ketajaman di pupil hitamnya. Pagoda pemurnian tubuh primordial akhirnya dimulai. Bab 985 10 tahap menerima. Sinar matahari turun dari langit dan ketika jatuh ke atap pagoda, seluruh pagoda batu kuno tampak mendesis dengan api. Lapisan kilau beredar di permukaannya dengan gelombang fluktuasi yang sangat tua dan menakutkan. Seperti binatang buas, sesuatu perlahan terbangun di dalam pagoda batu. Semua orang di wilayah ini telah merasakan gelombang dan mereka mau tidak mau mengontrak pupil mereka dengan kejutan yang dalam di mata mereka. Gelombang yang diberikannya benar-benar agak menakjubkan. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dan digantikan dengan harapan dan ekstasi yang padat. Itu karena peristiwa aneh itu berarti pagoda pemurnian tubuh primordial akan dibuka. Gemuruh. Di bawah banyak tatapan panas, pagoda pemurnian tubuh primordial mengeluarkan suara rendah sebelum tanah di sekitar pagoda mulai retak. Setelah itu, 10 tahap batu kuno bangkit dari tanah. Panggung batu dipenuhi dengan rune yang dalam dan rune itu berkedip dengan kilau samar dan string cahaya yang sangat tipis dapat terlihat menyebar, yang terhubung ke pagoda pemurnian tubuh primordial. Ketika 10 tahap batu muncul, keributan telah terjadi di wilayah ini dan Nine Nether juga mengerutkan alisnya. Sebenarnya hanya ada 10 tahap penerimaan untuk pagoda pemurnian tubuh primordial kali ini. Menerima tahapan, apa artinya? Mu Chen melihat para ahli yang gempar saat dia bertanya dengan bingung. Tahap penerimaan sebenarnya berarti kuota yang tersedia untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial. Sebuah panggung hanya dapat menerima 1 orang, yang juga berarti bahwa hanya ada 10 orang yang dapat memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether tanpa daya berkata, terakhir kali, ada 20 tahap penerimaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya akan ada setengah dari itu kali ini. Mata Mu Chen berkontraksi begitu dia mengerti kata-kata Nine Nether. Dengan jumlah tahap penerimaan yang lebih kecil, kuota untuk pagoda pemurnian tubuh primordial akan lebih langka. Dengan begitu banyak ahli di sini yang mengincarnya, dia pasti harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan 1 tahap penerimaan. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia bisa merasakan suasana di wilayah ini tiba-tiba tegang. Lampu dingin berkedip di mata para ahli dan ketika mereka melihat klan lain, niat membunuh melonjak di hati mereka. 10 panggung penerimaan dengan tenang duduk di sekitar pagoda pemurnian tubuh primordial. Seiring dengan penampilan mereka, klan binatang spiritual yang bersemangat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Meskipun dia juga memendam angan-angan untuk dapat dengan mudah memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, menilai dari situasi saat ini, 10 tahap penerimaan tampaknya membutuhkan pertumpahan darah sebelum seseorang dapat berdiri kokoh di atasnya. Karena hanya ada 10 tahap penerimaan, aku khawatir ada perubahan dalam rencana kita. Nine Nether memandang Mu Chen, Mo Feng dan Mo Long saat dia berkata dengan suara rendah. Di antara 10, tidak mungkin bagi kita untuk menduduki semuanya. Belum lagi peluang sukses kita, bahkan jika kita berhasil, itu akan menjadi malapetaka dan bukan keberuntungan. Petik 2, Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling mengangguk. Jika mereka masing-masing bisa mendapatkan panggung, maka para jenius lain dari klan binatang spiritual pasti akan memerah. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin akan diserang oleh kekuatan lain. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat memperoleh 1 tahap pun dan harus mundur dalam keadaan yang menyedihkan.
Karena itu, mereka harus melepaskannya pada saat ini. Saya sarankan kami bertujuan untuk mendapatkan 2 tahap penerimaan. Akan sangat bagus jika kita dapat mengizinkan 2 orang memasuki pagoda pemurnian tubuh, itu akan menjadi hasil terbaik. Petik 2. 2 tahap, Mu Chen sedikit merenung. Jika itu masalahnya, maka hanya 2 di antara mereka yang bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, sementara 2 lainnya menunggu di luar. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil untuk 2 lainnya. Lagi pula, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini. Saya sarankan Mo Feng dan Mu Chen merebut panggung, sementara saya dan Mo Ling membantu dari samping. Saya ingin tahu apakah kalian punya pendapat lain. Nine Nether melirik mereka bertiga dan sedikit tersenyum. Mu Chen tercengang ketika dia mendengar kata-katanya dan merasa tersentuh di hatinya. Itu karena, menurut keadaan normal, seharusnya dia dan Mo Feng yang merebut panggung. Bagaimanapun, keduanya adalah penguasa kelas ke-7 yang asli, sehingga mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan tahapan. Namun, Nine Nether memberikan kuotanya kepada Mu Chen. Jelas, dia berniat memberikan kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial kepadanya. Dia jelas tahu bahwa kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial sangat penting baginya. Mo Feng dan Mo Ling tercengang saat yang pertama melihat ke arah Mu Chen. Para tetua telah mengatakan bahwa kamulah yang akan membuat keputusan. Karena Anda telah memutuskan, maka Mo Ling dan saya secara alami tidak memiliki pendapat. Meskipun kekuatan Mu Chen tampaknya hanya berada di alam penguasa kelas 6, Mo Feng samar-samar tahu bahwa Mu Chen telah menyembunyikan sedikit kekuatan setelah interaksi beberapa hari ini. Karena itu, dia tidak keberatan dengan saran Nine Nether. Selanjutnya, Nine Nether adalah orang yang memutuskan untuk memberikan kesempatan padanya untuk Mu Chen, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Hehe, kakak Mu Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Mo Ling tertawa. Terima kasih. Mu Chen menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan berkata sambil merasa agak tersentuh. Mengenai Nine Nether, dengan hubungan mereka, secara alami mereka tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu di antara mereka. Namun, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa di Divine Beast Origin, dia harus membantu Nine Nether mendapatkan Divine Blood dari Unding Bird untuk menyempurnakan garis keturunannya. Meskipun mereka telah memutuskan, suasana di wilayah ini masih menemui jalan buntu, tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Itu memang seperti yang diharapkan semua orang. Kebuntuan ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum Han San dari klan Badak Iblis perlahan berjalan keluar dan menyapu pandangannya yang ganas, sebelum suaranya yang agak tajam bergema, karena semua orang tidak ingin menjadi orang yang memulai ini, maka biarkan aku klan Badak Iblis melakukannya. Setelah dia berbicara, siluetnya meledak dan mendarat dengan keras di panggung penerimaan, sebelum dia menyapu pandangannya yang ganas, sambil mengirimkan aura yang tidak menyenangkan. Dia seperti badak purba yang tidak menyenangkan. Aku, Han San menginginkan panggung penerimaan ini. Jika ada di antara Anda yang tidak mengundurkan diri, datang dan tantang saya. Berdiri di panggung penerimaan, dia berkata dengan dingin. Han San berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil memancarkan aura sombong. Mata para ahli di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua orang di sini adalah elit dari generasi muda di antara klan mereka, sehingga mereka sangat sombong, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk diintimidasi oleh Han San. Jadi, ketika Han San menyelesaikan kata-katanya, suara dingin terdengar, "Huff, aku sudah lama mendengar kamu sombong, Han San. Hari ini, klan Gajah Iblisku akan mencobanya." Ledakan, sosok yang menjulang turun dari langit dan ke panggung penerima, yang menyebabkan tanah bergetar hebat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat sosok hitam besar, ditutupi dengan tato kuno yang mekar dengan cahaya, seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang langit. Orang itu memegang tongkat hitam pekat. Tongkat itu sangat padat, menyebabkan retakan muncul di tanah, yang terbuat dari bahan yang luar biasa, saat menyentuh tanah. Ini sebenarnya jenius dari klan Gajah Iblis, Sukun. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 7, dengan kekuatan bawaan yang bisa memindahkan gunung. Jika kedua klan bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Petik 2. Saat orang itu muncul, dia langsung menarik banyak suara terkejut. Mereka pasti menyadari bahwa orang yang naik itu bukanlah orang yang penurut. Tidak heran mengapa dia berani naik dan menantang Han San. Klan Gajah Iblis.
Han San sedikit mengernyitkan matanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan tanah retak dan aura tak menyenangkan keluar. Sosoknya seperti badak primordial yang tidak menyenangkan saat dia menembak dengan serangan ganas, memulai pertempuran. Ledakan, gelombang kejut energi spiritual tanpa batas dan kekerasan langsung meledak di tahap penerimaan ini. Pertempuran keduanya segera menyebabkan kebuntuan di wilayah ini terkoyak dan semua ahli tidak bisa menunggu lagi. Oleh karena itu, satu energi spiritual yang kuat demi satu melonjak ke langit dan, pada saat berikutnya, ada beberapa siluet yang meledak, sebelum mereka menyerbu ke tahap penerimaan lainnya. Ayo keluar. Ketika Nine Nether melihat situasi saat ini, dia mengeluarkan raungan rendah dan, pada saat berikutnya, mereka berempat telah terbang keluar, terpecah menjadi dua faksi dan telah mendarat di dua tahap penerimaan terdekat. Siluet Mu Chen dengan cepat muncul di panggung penerimaan, berdiri tanpa bergerak di bawah semua tatapan terkejut. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan sedikit menutup matanya sambil berdiri di panggung penerima seperti patung. Nine Nether berdiri di langit tahap penerimaan dengan energi spiritual tak terbatas menyapu dari tubuhnya. Api ungu melonjak dan suhu yang sangat tinggi secara langsung menyebabkan atmosfer di dekatnya menguap. Api yang sombong telah menyebabkan banyak ahli mengangkat alis mereka, menyebabkan keraguan muncul di mata para ahli yang ingin merebut tahap penerimaan itu. Kultivasi anak nakal itu hanya pada penguasa kelas 6 belaka. Dia benar-benar berani menempati tahap penerimaan, dia hanya mencari kematian. Petik 2. Bocah itu sepertinya manusia. Bagaimana dia bisa masuk ke Divine Beast Origin? Tidak tahu apa yang sedang dilakukan klan 9 Netherberg, mereka bahkan membantu bocah itu mendapatkan tahap penerimaan. Hanya mengetahui cara meminjam bantuan seorang wanita, betapa tidak bergunanya. Petik 2. Banyak tatapan diarahkan, sebelum suara mengejek yang dingin bergema. Terhadap suara-suara menghina itu, Mu Chen tetap teguh dengan mata tertutup tanpa bergerak. 9 Nether benar-benar ingin membantu manusia itu mendapatkan tahap penerimaan. Tidak jauh, di antara rombongan Skyrock Clan, Liu Qing terkejut saat menonton adegan ini. Tak lama setelah itu, dia mengejek, 9 Nether benar-benar bermimpi. Belum lagi kultivasi bocah itu hanya pada penguasa kelas 6 belaka, tidak mungkin baginya untuk menjaga tahap penerimaan itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil memasuki pagoda pemurnian tubuh, mungkin juga akan sulit baginya untuk mendapatkan panen. Dia benar-benar bodoh. Selanjutnya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melindungi anak itu dengan kekuatannya sendiri? Berdiri di samping Liu Qing, Zhong Teng dengan acuh tak acuh menatap 9 Nether yang mengesankan, sebelum dia dengan tenang membuka mulutnya di bawah tatapan bersemangat Liu Qing. Aku akan pergi dan mengusir Nine Nether. Anda akan berurusan dengan manusia itu. Klan Skyrock kami akan mengambil tahap penerimaan ini. Hanya penguasa kelas 6, tidak ada yang perlu ditakuti. Pria berjubah merah itu menyeringai dan cahaya ganas berkedip di matanya, sebelum fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Jelas, dia juga telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Zhong Teng menganggukkan kepalanya, sebelum dia melangkah maju dan muncul di hadapan Nine Nether, yang memiliki api ungu berkobar di sekelilingnya. Pria bernama Zhong Yan mendarat di panggung penerimaan Mu Chen, melihat yang terakhir dengan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Mu Chen tampaknya telah merasakannya, karena dia telah sedikit membuka matanya untuk menatap Zhong Yan dengan acuh tak acuh, sebelum dengan lembut menjentikkan 10 jarinya dan cahaya spiritual terbang keluar yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sebelum berintegrasi ke dalam tahap penerimaan. Bab 986 Segel Langit Gunung Langit. Di langit panggung penerimaan, Zhong Teng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia dengan tenang menatap Nine Nether, yang diselimuti api ungu yang deras di depannya, sebelum melihat Mu Chen, yang berdiri tanpa bergerak di panggung penerimaan, lalu dengan samar berkata, makan 9 Netherberg klan Anda cukup besar, terbagi menjadi dua pihak dan berniat menempati dua tahap penerimaan. Nine Nether dengan dingin meliriknya, lalu berkata, jadi apa? Cahaya keemasan muncul di mata Zhong Teng, sebelum tatapannya berubah tajam. Memancarkan pandangannya, aura pedang menyapu yang praktis ingin menembus orang lain. Kamu mencari kematian, betapa bodohnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tahap penerimaan ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian berdua ambil. Pergi sekarang dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kalau tidak,
Mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi manusia itu akan menjadi genangan darah. Petik 2. Membual tanpa malu. Mengenai kata-kata Zongteng, Nine Nether hanya menjawab dengan senyum mengejek. Bahkan jika Zongteng telah membangunkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas dan memperoleh evolusinya, itu akan menggelikan jika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kartu apapun di lengan bajunya. Betulkah? Ketika Zongteng mendengar jawabannya, tatapannya langsung berubah tajam. Dia tidak berbicara lebih jauh, tetapi tiba-tiba mengambil langkah maju. Seketika, energi spiritual emas mendominasi dan samar-samar terbentuk menjadi batu besar di belakangnya. Rok besar itu berkedip-kedip dengan kilau emas dan aura kuat yang bergelombang samar-samar terpancar darinya. Saat Zongteng bergerak, dia segera memanggil bentuk Divine Beast-nya. Aura sombong telah menyebabkan wajah banyak ahli sedikit berubah. Itu karena mereka semua merasa sedikit tertekan oleh bentuk Divine Beast Zongteng, yang berasal dari Divine Beast Super, Gold Winged Rock. Meskipun Zongteng masih agak jauh untuk berkembang menjadi Raja Wali bersayap emas, dia sudah memiliki sedikit kekuatan yang dimiliki Raja Wali bersayap emas. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki versi garis keturunan Unding Bird yang sangat sempurna. Tapi hari ini, saya akan melihat apakah garis keturunan Unding Bird Anda lebih kuat atau apakah rok bersayap emas saya lebih kuat. Zongteng menatap Nine Nether dengan tatapan tajamnya, sebelum mengepalkan tinjunya dan bulu emas muncul. Bulu emas melonjak dengan kilau emas, sebelum berubah menjadi tombak emas. Nine Nether memandang Zongteng, yang segera memanggil bentuk Divine Beast-nya, dengan noda kesuraman melintas di matanya. Meskipun Zongteng adalah orang yang menjijikkan, kekuatan yang dia miliki benar-benar menakutkan, yang harus dia hadapi dengan seluruh kekuatannya. Nine Nether mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbulu hitam dengan api ungu muncul di tangannya. Setelah itu, 9 burung Netherworld kolosal juga muncul. Saat api ungu menyebar, ia dengan cepat mengeluarkan tekanan yang berasal dari Zongteng. Keduanya berdiri di langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Energi spiritual tanpa batas bentrok, menyebabkan distorsi di langit. Banyak ahli telah tertarik dengan konfrontasi ini dan cahaya aneh muncul di mata mereka. 9 Nether dan Zongteng adalah jenius mutlak di klan masing-masing. Jadi mereka tidak tahu apakah pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Nine Nether, yang telah membangunkan garis keturunan Unding Bird-nya, atau Zongteng, yang telah membangunkan garis keturunan Gold Winged Rock miliknya. Di luar medan perang, pihak yang tersisa dari klan Rock Langit melihat konfrontasi antara Zongteng dan Nine Nether, sebelum seseorang menganggukkan kepala. 9 Nether, memang, benar-benar layak menjadi salah satu dari klan 9 Nether yang memiliki garis keturunan paling sempurna selama puluhan ribu tahun terakhir. Bahkan kakak Zongteng sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Liu Qing dengan dingin tersenyum, sebelum melihat ke tahap penerimaan. Kakak Zongteng tidak berusaha mengalahkan Nine Nether. Dia hanya ingin menahan Nine Nether sementara kakak Zongyan berurusan dengan orang itu. Dia dan Nine Nether telah membentuk Bloodling Bond, jadi selama manusia mati, Nine Nether juga akan menderita luka berat. Pada saat itu, kami bahkan tidak membutuhkan kakak Zongteng untuk bergerak dan 9 Nether mungkin tidak dapat lolos dari kematian. Saat dia berbicara, lengkungan kasar segera muncul di sudut bibirnya. Jika kelompok 9 Nether yang terdiri dari 4 orang akan mengejar satu tahap penerimaan dengan seluruh kekuatan mereka, maka mungkin mereka bisa mengamankannya. Tapi karena mereka cukup bodoh untuk membagi kekuatan mereka, mereka hanya mencari kematian. Dalam pandangannya, Nine Nether dan yang lainnya ditakdirkan untuk kalah dalam konfrontasi ini. Ledakan, ketika semua tatapan berkumpul, Zongteng dan Nine Nether sudah bergerak dan cahaya keemasan yang tajam memenuhi langit dan bumi, bersama dengan api ungu yang deras. Zongteng dan Nine Nether sama-sama berada di alam penguasa kelas ke-7, keduanya memiliki bentuk binatang surgawi yang kuat. Dengan demikian, pertarungan mereka pasti akan sangat intens. Namun, justru karena kekuatan keduanya sama, jadi semua orang tahu bahwa akan sulit bagi pemenang untuk muncul dalam pertempuran ini, kecuali jika kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Jelas, Zongteng tidak memiliki niat ini, karena motifnya hanya untuk menahan Nine Nether. Tetapi yang membuat orang lain agak terkejut adalah fakta bahwa Nine Nether jelas mengetahui hal ini, namun dia tidak berniat memecahkan situasi kebuntuan ini. Dia membiarkan kebuntuan berlanjut. Saat kebuntuan berlanjut, Zongyan, yang mengenakan jubah merah,
dengan cepat turun ke tahap penerimaan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum menyilangkan tangannya. Dia kemudian menatap Mu Chen, yang tidak bergerak dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum. Jika kamu tersesat dari sini, aku bisa membiarkanmu pergi. Yang akan saya ambil hanyalah lengan dari Anda. Zhong Yan melirik Mu Chen. Namun terlepas dari kata-katanya, Mu Chen masih tidak bergerak. Matanya sedikit terpejam, seperti sedang bermeditasi. Ketika Zhong Yan melihat adegan ini, tidak hanya dia tidak marah, dia samar-samar tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya anak nakal yang mencari kematian. Bang! Ketika dia selesai berbicara, tatapannya menjadi sangat dingin, sebelum dia tiba-tiba menginjak kakinya dan bayangannya meledak dengan tombak panjang merah di tangannya. Cahaya merah memancar dari tombak, seolah-olah itu adalah naga pemburu roh yang hebat. Itu mengesankan dan besar saat terbang menuju pusat alis Mu Chen seperti sambaran petir. Sky Rock Art, tombak pengunci naga Flaming Rock. Zhong Yan telah menyerang dengan kejam tanpa keringanan hukuman ketika dia melepaskan serangannya. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti, sepenuhnya menampilkan kekuatannya sebagai penguasa kelas ke-7. Ketika Liu Qing melihat pemandangan ini di luar panggung, matanya langsung berbinar. Langkah Zhong Huo adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 7 harus hadapi dengan serius, tapi Mu Chen sebenarnya tidak bergerak saat menghadapi serangan seperti itu. Sepertinya dia sudah menyerah dan menunggu kematian. Tetapi tepat ketika Liu Qing bersiap untuk menyaksikan Mu Chen mati, yang terakhir tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Arai lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Berdengung, cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari tanah di bawah kakinya dan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya terjalin dan terbentuk menjadi lonceng emas besar di sekitar Mu Chen. Permukaan lonceng emas itu bersirkulasi dengan cahaya aneh yang membuatnya tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Arai spiritual, Anda adalah Master Arai spiritual. Kemunculan bel yang tiba-tiba mengejutkan Zhong Yan dan tatapannya semakin dingin. Itu hanya arai spiritual kelas bumi belaka. Jadi ini kartu di lengan baju Anda. Tapi sayang sekali itu tidak bisa menghalangiku. Saat dia berbicara, serangannya menjadi lebih ganas. Suara mendesing yang menakjubkan bergema dari tombak merah tua. Setelah itu, tombak panjangnya menembus dan menghantam lonceng emas dengan keras. Ledakan, suara yang mencengangkan dan jernih bergema dan riak yang intens dapat terlihat di permukaan lonceng emas, sebelum menyebar berlapis-lapis dan dengan cepat menutupi seluruh lonceng. Retakan, meskipun kemampuan bertahan dari lonceng emas itu sangat kuat, ia juga tidak dapat menahan serangan penuh dari serangan ganas Zhong Yan. Retakan dengan cepat menyebar, Huo Zong melihat lonceng emas yang hampir pecah dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Jadi alasan mengapa Mu Chen tidak bergerak adalah karena dia diam-diam menyiapkan arai spiritual. Mu Chen licik, tapi dia agak terlalu naif. Meskipun arai spiritual telah membuatnya lengah, itu tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Ketika bel pecah, Mu Chen pasti akan mati di bawah tombaknya. Di atas panggung penerimaan, tombak Zhong Teng ada di depannya, menghalangi pedang Nine Nether, dan dia tersenyum tipis. Sepertinya kamu pasti akan kalah kali ini. Dia jelas melihat selat putus asa Mu Chen di bawah. Saat Mu Chen kalah, maka Nine Nether secara alami akan terluka parah karena dia juga. Tapi menghadapi kata-katanya, tatapan Nine Nether tetap tenang. Bukan saja dia tidak panik, sudut bibirnya yang kemerahan bahkan terangkat menjadi senyuman mengejek. Betulkah? Ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, matanya langsung berkontraksi. Dia merasakan sesuatu yang salah, karena Nine Nether masih bisa menjaga ketenangannya. Ledakan, tapi pada saat itu, lonceng emas yang menyelimuti Mu Chen tidak bisa menahan serangan menakutkan Zhong Yan dan telah benar-benar hancur. Energi spiritual meledak dan sosok Mu Chen terungkap di hadapan Zhong Yan tanpa perlindungan apapun. Kamu bisa mati sekarang. Lengkungan mengejek muncul di sudut bibir Zhong Yan saat tombak merah menyala melesat menuju tenggorokan Mu Chen di bawah tatapan brilian Liu Qing. Saat kilau tombak tersapu, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka. Rasa dingin tak berujung melonjak di matanya, yang menyebabkan rasa dingin meningkat di hati Zhong Yan dan rasa tidak nyaman menyembur keluar. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatapnya dan menjentikkan jarinya. Setelah itu, cahaya spiritual meledak ke segala arah dari tanah, sebelum berkumpul di atas kepala Mu Chen. Dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi segel surgawi kecil di bawah tatapan terkejut dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya.
Segel surgawi itu seperti gunung, memberikan bobot yang tak terlukiskan yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh ruang angkasa, sebelum retakan muncul di ruang angkasa. Arai spiritual kelas surga, banyak ahli menarik napas dingin. Arai spiritual yang kuat seperti itu jelas merupakan arai spiritual kelas surga yang asli, dan itu adalah satu-satunya alasan yang bisa membuat mereka merasa sangat terancam. Manusia yang tampaknya berada di penguasa kelas 6 itu sebenarnya adalah master arai spiritual kelas surga yang asli. Di bawah banyak tatapan terkejut, Mu Chen dengan acuh melambaikan tangannya dan segel surgawi telah menekan ke arah Zhong Yan di dekatnya. Arai spiritual kelas surga, segel langit gunung langit. Bab 987 Kekuatan arai spiritual kelas surga. Arai spiritual kelas surga, segel langit gunung langit. Segel cahaya membawa gunung surgawi, lalu menekan ke bawah, menyebabkan undulasi yang mengerikan tersapu, langsung menyebabkan bahkan ruang pecah. Tekanan dari segel surgawi berukuran 10 kaki adalah sesuatu yang bahkan membuat wajah penguasa kelas ke-7 berubah. Ini adalah arai spiritual kelas surga yang asli. Saat segel surgawi ditekan, itu menyerang Zhong Yan di dekatnya. Wajah Zhong Yan berubah sangat tidak sedap dipandang, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Dia sudah merasakan betapa menakutkannya segel surgawi berukuran 10 kaki itu. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 seperti dia akan merasa sangat terancam. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun arai spiritual yang dibuat oleh master arai spiritual sangat kuat, ada kekurangannya juga waktu persiapan untuk menyiapkan arai spiritual. Adapun konfrontasi antara para ahli, itu bisa ditentukan dalam sekejap. Jadi, dalam keadaan normal, master arai spiritual tidak mengancam. Tetapi situasi saat ini berbeda. Ketika Mu Chen muncul di panggung penerimaan dan berdiri tanpa bergerak, mereka mengejek bahwa dia mengandalkan bantuan Nine Nether. Tapi diam-diam, dia sudah menyembunyikan arai spiritual yang begitu kuat di bawah tanah. Seperti semua orang tahu, ketika master arai spiritual memiliki cukup waktu, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi, dan pada saat ini, Zhong Yan sedang berbuah pahit. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat pikiran melintas di hati Zhong Yan, dia hanya bisa mengutuk dengan marah sebelum melemparkan kepanikan di hatinya dan menggertakkan giginya. Dalam sekejap, energi spiritual di tubuhnya telah meledak tanpa menahan diri. Pada saat ini, jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus habis-habisan. Ledakan, energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti gunung berapi yang dengan cepat meledak dari tubuh Zhong Yan. Itu terbentuk menjadi gelombang kejut energi spiritual yang mendominasi. Itu bahkan meledakkan atmosfer di wilayah ini. Saat Zhong Yan mengedarkan semua energi spiritualnya, seekor rok yang menyala muncul di belakangnya, mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan lautan api yang deras menyebar di cakrawala. Gemuruh, ekspresi Zhong Yan muram saat tubuhnya tersentak dan batu api yang menyala mengeluarkan teriakan, berubah menjadi api merah yang menyapu, sebelum menyatu dengan tombaknya. Seketika, bulu api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh tombak dan, samar-samar, suhu yang mengerikan memancar, menyebabkan ruang terdistorsi. Pemusnahan rok hebat, Zhong Yan meraung. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tombaknya bersiul. Dalam sekejap, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam segel surgawi yang turun. Ledakan, pada saat tabrakan itu, atmosfer di langit telah membeku dan, pada saat berikutnya, tornado energi spiritual yang tak terlukiskan tiba-tiba mendatangkan malapetaka, menyebabkan retakan muncul di tahap penerimaan di bawah. Tatapan Mu Chen tenang saat dia melihat badai energi spiritual yang sombong. Segelnya tiba-tiba berubah dan sebuah suara samar bergema, Sky Moon Demonic Suppression. Ledakan, seiring dengan perubahan segelnya, dia melihat ujung tombak merah tua di tangan Zhong Yan terperangkap di dalam segel surgawi yang tak tergoyahkan. Segel surgawi telah berkembang dengan cepat dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya menjadi 1000 kaki, menyelimuti setengah dari tahap penerimaan. Seiring dengan ekspansi segel langit, Gunung Agung di atasnya secara bertahap terungkap dan keadaannya yang besar telah menyebabkan hati banyak ahli merasa tertekan di dalam hati mereka. Ketika segel surgawi berubah, wajah Zhong Yan langsung berubah pucat. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, kekuatan penindasan yang datang dari segel surgawi sebenarnya berlipat ganda. Retakan, pada tombak merah tua, bulu-bulu yang menyala hancur dan bahkan tombak panjang itu sedikit bengkok. Jelas, dia mengalami kesulitan menahannya.
Butir-butir keringat menetes dari wajah Zhong Yan dan wajahnya berubah. Sesaat kemudian, dia melepaskan tombak panjang, yang hampir hancur, dan siluetnya mundur. Ledakan, saat dia mundur, tombak merah telah hancur berkeping-keping dari segel surgawi. Sementara Zhong Yan mundur, seteguk darah segar dimuntahkan darinya dan energi spiritual di tubuhnya segera berkurang. Jelas, dia menderita luka berat. Namun, dia masih menggertakkan giginya dengan tatapan gelap. Meskipun arai spiritual yang dibuat oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, mereka berada pada kondisi terlemah saat arai spiritual menghilang. Jadi jika dia memiliki kesempatan, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Mu Chen. Namun, Mu Chen sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zhong Yan dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Karena dia telah bergerak, maka dia secara alami tidak akan meninggalkan ancaman apapun di sekitarnya. Mu Chen menginjak kakinya dan muncul di atas segel surgawi yang belum hilang, sebelum membanting telapak tangan ke segel surgawi di bawah tatapan kaget Zhong Yan. Ledakan, setelah mengirimkan telapak tangan, segel surgawi langsung terbang keluar seperti gunung besar dan jatuh di Zhong Yan mundur dengan sepetak besar bayangan. Saat bayangan itu menyelimutinya, wajah Zhong Yan langsung berubah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menuangkan energi spiritual ke dalam pelukannya, lalu menamparkan segel surgawi dalam upaya untuk mendorongnya menjauh. Ledakan, namun, ketika kedua telapak tangannya bersentuhan dengan segel surgawi, kakinya langsung melunak dan seluruh lututnya tertancap dalam ke tanah dengan suara retak yang datang dari lengannya, menyebabkan kedua lengannya sedikit terdistorsi. Segel surgawi sebenarnya tampaknya membawa gunung surgawi yang besar. Beratnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahan. Berdesir, siluet Mu Chen muncul di atas segel surgawi, lalu dia menginjak kakinya dengan berat. Seketika, ombak bergulung dan seluruh segel surgawi telah turun, menyebabkan Zhong Yan, yang berada di bawahnya, berada dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Kedua lengannya hampir putus dengan darah yang menetes, membuat pakaiannya sekarat, yang membuatnya dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak mengasihani Zhong Yan. Tatapannya masih acuh tak acuh saat dia menginjak kakinya sekali lagi. Dia berniat untuk melumpuhkan Zhong Yan. Namun, Zhong Yan tampaknya telah merasakan niat membunuh Mu Chen, jadi dia tidak berani ragu lebih jauh. Melepaskan raungan, api merah langsung menyapu dan berbenturan dengan segel surgawi. Ledakan, kedua tangannya terbanting ke tanah saat darah segar keluar. Darahnya seperti api dan, dalam sekejap, siluetnya muncul 1000 kaki jauhnya dan mendarat di luar panggung penerimaan. Saat siluetnya mendarat di luar panggung, seteguk darah keluar dari mulutnya. Rambutnya acak-acakan, tanpa sedikitpun rasa percaya diri yang pernah dia miliki saat itu. Ketakutan dan kepanikan di matanya bahkan membuatnya terlihat seperti anjing liar. Ketika siluet Zhong Yan telah melarikan diri dari tahap menerima dengan cara yang menyedihkan, keributan terdengar di wilayah ini dan banyak ahli melihat Mu Chen dengan shock di mata mereka. Tatapan mereka sedikit berkedip, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia yang hanya tampak berada di alam penguasa kelas 6 akan sangat sulit untuk dihadapi. Di klan Rock Langit, Liu Qing dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang ketika mereka menyaksikan Mu Chen mengalahkan Zhong Yan. Saat ini, wajah mereka bahkan berubah pucat dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi, yang awalnya dalam genggaman mereka, akan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Bocah itu sebenarnya adalah Master Arai Spiritual kelas surga, dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Seorang ahli dari klan Rock Langit menggertakkan giginya saat dia berbicara. Melihat Mu Chen, ada ketakutan tambahan di matanya. Jika Master Arai Spiritual kelas surga disiapkan, itu akan menjadi masalah yang mudah untuk membunuh penguasa kelas ke-7. Liu Qing mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat warna hijau dan putih bergantian di wajahnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, lalu dia menginjak kakinya, menyebabkan segel surgawi secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat konfrontasi antara Nine Nether dan Zhong Teng dengan acuh tak acuh dan dengan samar berkata, "Jika Anda ingin tinggal di sini, maka jangan salahkan saya karena membuat saya bergerak dengan baik." Saat dia berbicara, cahaya spiritual menari-nari dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu ke wilayah ini. Seketika,
Rune cahaya samar-samar muncul dan terbentuk menjadi arai spiritual kelas surga lainnya. Merasakan niat membunuh yang tajam muncul di bawahnya, Zhong Teng telah mengontrak pupilnya dan wajahnya tidak bisa menahan untuk berubah lebih tidak sedap dipandang, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap Mu Chen dalam-dalam, lalu dia dengan dingin berkata, "Aku telah meremehkanmu kali ini." Di masa lalu, dia tidak pernah menempatkan Mu Chen di matanya. Tetapi pada saat ini, dia mengerti bahwa ancaman yang dibawa kepadanya oleh Mu Chen bahkan lebih besar dari Nine Nether. Tidak heran mengapa Nine Nether begitu percaya diri. Mu Chen tidak berbicara, tetapi rune cahaya tumbuh lebih terang dengan gelombang energi spiritual yang menakjubkan secara bertahap terbentuk. Huff, Zhong Teng menarik napas dalam-dalam dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia juga orang yang menentukan dan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Nine Nether dan Mu Chen. Karena itu, dia segera memutuskan untuk mundur. "Kamu Mu Chen, kan? Saya ingat nama Anda dan jika ada kesempatan, saya pribadi akan merasakan kekuatan arai spiritual Anda. Saya harap pada saat itu, Anda tidak akan mengecewakan saya." Petik 2. Saat Zhong Teng mundur, suaranya yang dingin bergema. Dia jelas sangat tidak mau menerima kehilangan ini. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan ancamannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Nine Nether dengan senyum ringan, lalu dia mengalihkan pandangannya ke para ahli yang memangsa itu. "Semuanya, Mu Chen menginginkan tahap penerimaan ini. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang memiliki pendapat tentang itu." Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual yang deras berkumpul di panggung penerimaan. Dilihat dari rune yang rumit, tidak ada yang tahu berapa banyak arai spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, semua orang jelas bahwa tahap penerimaan ini telah dibentengi dengan baik oleh Mu Chen. Memaksa jalan mereka, tidak banyak yang percaya diri di antara para ahli di sini. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dalam hati dia merasa lega, lalu dia tersenyum kepada Nine Nether. Sepertinya tidak akan ada orang yang datang untuk merebut panggung penerimaan ini. Dia akhirnya mendapatkan kuota pagoda pemurnian tubuh primordial. Bab 988 masuk. Di luar pagoda pemurnian tubuh kuno, energi spiritual yang kejam tersapu seperti badai saat tanah bergetar dari pertempuran. Untuk bersaing memperebutkan kuota tahap penerimaan, semua orang jelas habis-habisan. Dari 10 tahap menerima, sisi Mu Chen telah menetap tercepat, tidak seperti tahap lainnya. Sejak dia mengalahkan Zhong Yan, tidak ada yang mencoba untuk menantang panggungnya. Tentu, ini tidak berarti bahwa mereka takut pada Mu Chen. Tapi itu karena tahap penerimaan ini praktis dipenuhi dengan rune spiritual yang terintegrasi dengan langit dan bumi, berkedip-kedip seperti bintang. Beberapa ahli telah mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat rune spiritual yang padat, mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka mati rasa, karena tidak ada yang tahu berapa banyak arai spiritual yang telah didirikan Mu Chen di sini. Tahap penerimaan ini dapat dianggap sebagai benteng arai spiritual dan berada di dalamnya, Mu Chen praktis berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari spiritual arai masters. Saat mereka memiliki cukup waktu, mereka akan dapat membangun benteng yang mengerikan dan siapapun yang mengganggu akan menderita dampak yang memusnahkan. Di bawah tatapan itu, Mu Chen telah menjentikkan jarinya saat beberapa lampu spiritual terbang keluar, menyatu dengan kehampaan, sebelum dia dengan lembut menepuk tangannya. Memanfaatkan waktu yang dia miliki, dia telah menyiapkan arai spiritual segel langit gunung langit yang lain. Selanjutnya, ada arai spiritual kelas bumi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Ditambahkan bersama-sama, kekuatannya cukup mencengangkan. Jika Zhong Yan berani masuk lagi, Mu Chen yakin dia tidak akan bisa kabur hidup-hidup. Setelah semuanya selesai, baru kemudian Mu Chen bersantai. Pada saat ini, dia tidak lagi takut pada siapapun dan dia benar-benar yakin bahwa di antara penguasa kelas 7, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk merebut tahap penerimaan ini darinya. Setelah bersantai, baru saat itulah Mu Chen memiliki mood untuk melihat 9 tahap penerimaan lainnya. Pertempuran intens berlanjut dan di antara energi spiritual yang kejam, ada berbagai bentuk binatang surgawi yang muncul dengan segala macam raungan yang bergema di cakrawala. Dia pertama kali melihat panggung penerimaan tempat Mo Feng berada. Ketika dia mengarahkan pandangannya, dia tidak bisa membantu mengontrak matanya.
Lawan Mo Feng adalah seorang wanita cantik dengan sepasang sayap merah terbentang di belakang punggungnya dan bulu-bulu ringan yang tak terhitung jumlahnya bersiul di sekelilingnya dan aura pedang tajam mendominasi, segera merobek dan mengisi ruang dengan lubang. Dia adalah jenius dari Fire Crane Clan dengan kekuatan di Seven Great Sovereign. Aura pedang tajamnya bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dan dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Tapi menghadapi serangan tajamnya, ekspresi Mo Feng tetap tenang saat dia mundur, tampak tertekan sampai dia tidak bisa melawan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia sedikit mengernyitkan matanya sambil memperbaiki pandangannya pada Mo Feng. Itu karena dia samar-samar merasakan bahwa energi spiritual di sekitar yang terakhir secara bertahap mendidih, seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu. Itu, menatap Mo Feng, murid Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Li, Mo Feng telah mundur ke tepi panggung penerimaan, lalu akhirnya berhenti. Melihat kejeniusan klan Bangau Api tanpa ekspresi apapun, dia telah membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan suara siulan angin tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Ledakan, sayap Phoenix merah terbentang di belakang Mo Feng, yang berukuran kira-kira 100 kaki. Sayap Phoenix tiba-tiba mengepak dan api merah tua terbentuk, menyapu ke segala arah seperti lautan api. Saat api gelap bersiul, gambar Phoenix telah terbentuk dan tekanan kuat yang tak terlukiskan memancar. Ketika nyonya dari klan Bangau Api melihat ini, wajahnya langsung kehilangan warna dan dia berteriak, "Bukankah kamu dari klan 9 Netehbird? Kenapa kamu memiliki api Phoenix?" Petik 2. Apa yang disebut api Phoenix hanya bisa dibudidayakan oleh para elit klan Phoenix. Mereka memiliki kekuatan sombong yang bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Selanjutnya, poin penting adalah bahwa api Phoenix ini agak bisa menekan binatang surgawi yang terbang, dan tentu saja, wanita dari klan Fire Crane ini adalah salah satunya. Mendesis, mendesis, api merah menyapu dan berbenturan dengan pedang berbulu. Seketika, pedang berbulu itu langsung larut dan api Phoenix itu seperti belatung. Mereka dengan cepat menyapu ke arah klan Fire Crane. Ekspresi yang terakhir sangat berubah, sebelum dia segera mundur. Dalam beberapa kedipan, dia sudah mundur dari tahap penerimaan, sebelum memelototi Mo Feng dan dengan cepat mundur. Wanita ini benar-benar tegas, mengetahui bahwa dengan api Phoenix, Mo Feng bisa berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Dia praktis tidak memiliki peluang dalam pertempuran ini dan menyeret pertarungan hanya akan membuang-buang waktu. Mo Feng menatap ahli klan Fire Crane yang mundur, sambil mempertahankan ekspresi tenang. Melambaikan lengan bajunya, api Phoenix merah menyapu kembali dan dimakan olehnya. Ketika para ahli lain yang memiliki niat mereka pada Mo Feng melihat adegan ini, ekspresi mereka membeku, sebelum melihat yang terakhir dengan mata penuh keheranan dan ketakutan. Mereka dengan jelas melihat Mo Feng tiba bersama dengan klan 9 Netehbird, jadi bagaimana dia bisa mengolah api Phoenix? Bagaimana dia berhubungan dengan klan Phoenix? Api Phoenix. Mu Chen tidak terkejut dengan adegan ini, karena dia sudah melihat mereka dari Moling. Kedua saudara kandung itu pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Phoenix. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak ingin menyelidiki rahasia orang lain. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran seperti itu sebelum memberi Mo Feng sedikit senyum. Dilihat dari situasi saat ini, yang terakhir seharusnya bisa menstabilkan dirinya di tahap penerimaan itu. Itu juga berarti bahwa kelompok mereka telah menempati 2 kuota. Mo Feng merasakan tatapan Mu Chen dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ketika dia melihat panggung penerimaan tempat Mu Chen berada tercakup dalam arai spiritual, hatinya bergetar. Dia jelas merasakan ancaman yang berasal darinya. Sepertinya pencapaian Mu Chen di bidang arai spiritual lebih kuat dari harapannya. Ledakan. Setelah hasil ditentukan pada tahap penerimaan Mu Chen dan Mo Feng, tahap penerimaan lainnya juga mulai menunjukkan hasil. Dan yang pertama mengejutkan semua orang adalah Han San dari klan Badak Iblis. Lawannya adalah Sukun dari klan Gajah Iblis, yang memiliki kekuatan menakjubkan yang serupa. Keduanya memiliki kekuatan manusia super bawaan. Karena konfrontasi mereka seperti bentrokan antara badak primordial yang tidak menyenangkan dan gajah besar, setiap bentrokan telah menyebabkan seluruh tanah bergetar. Setelah mereka berdua bertarung beberapa ratus ronde, Han San masih yang menang. Dia dengan cepat membanting Sukun keluar dari tahap penerimaan dalam konfrontasi terakhir. Setelah Sukun mendarat di tanah dengan wajah agak pucat, dia tidak berbicara lagi,
dan dia terbang menuju tahap penerimaan lainnya. Jelas, lawan di sana lebih mudah dihadapi daripada Hansan. Setelah Hansan, selanjutnya yang menempati tahap penerimaan lainnya adalah Zhong Teng dari klan Rock Langit. Kekuatan orang ini sangat luar biasa. Itu bisa dikenal sebagai salah satu yang teratas. Oleh karena itu, ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak banyak yang bisa menghadapinya secara langsung. Pada akhirnya, dia dengan lancar menduduki tahap penerimaan. Beberapa ahli lain dari klan Rock Langit berdiri di langit di atas panggung penerimaan itu, mengintimidasi para ahli dari klan lain. Setelah itu, pertempuran sengit di tahap penerimaan lainnya secara bertahap menentukan hasil mereka. Jenius dari klan Alligator Skeating, Lu Jia, klan Kranaga, Chen Zhan, serta Sukun dari klan Gajah Langit, yang sebelumnya kalah dari Hansan. Mu Chen menyapu pandangannya, sebelum berhenti di tahap penerimaan menjelang akhir dan sedikit terpana dengan alisnya berkerut. Itu karena dia telah menyadari bahwa orang yang menempati tahap penerimaan itu adalah seseorang yang akrab dengannya, pria berjubah hitam dari klan Guntur Bangau yang sebelumnya mereka temui di sabuk meteorit. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di sini dan bahkan menduduki tahap penerimaan. Ketika Mu Chen melihat pria berjubah hitam dari Thunder Crane Clan, yang terakhir telah merasakannya dan mengangkat kepalanya. Setelah melihat Mu Chen, dia merajut alisnya, sebelum melihat ke tahap penerimaan, yang ditutupi oleh arai spiritual, dan sedikit menyipitkan matanya. Mu Chen tidak memperhatikannya dan menarik kembali tatapannya. Setelah pertempuran sengit selama 10 tahap penerimaan akhirnya diselesaikan, 10 ahli yang tersisa dapat dianggap di antara puncak. Kecuali tidak ada yang tahu berapa banyak dari 10 itu yang bisa mendapatkan pencapaian bagus di pagoda pemurnian tubuh primordial, dan mendapatkan kesempatan terakhir. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, dia mengarahkan pandangannya ke pagoda kuno dan berbintik-bintik, sebelum tatapannya perlahan memanas. Kesempatan baginya untuk menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix ada di sana. Pada saat yang sama, badai energi spiritual di wilayah ini berangsur-angsur menjadi tenang dengan 10 siluet berdiri di 10 tahap penerimaan. Semuanya tampak mengesankan, karena tidak satu pun dari mereka adalah sosok biasa. Gemuruh. Ketika badai energi spiritual mereda, suara dengungan kuno tiba-tiba bergema dari pagoda pemurnian tubuh. Pada akhirnya, semua orang bisa melihat cahaya yang beredar di permukaan pagoda kuno, membentuk 10 berkas cahaya yang menyelimuti 10 siluet di tahap penerimaan. Saat seberkas cahaya menyelimuti, Mu Chen langsung merasakan kekuatan isap yang mencoba menarik tubuhnya. Saat tatapannya melintas, tapi dia sudah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Suara mendesing, sinar cahaya mendesing kembali dan membawa banyak sosok bersama mereka. Setelah itu, mereka menyapu kembali dengan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki pagoda pemurnian tubuh kuno. Nine Nether memandang Mu Chen, yang dibawa ke dalam pagoda pemurnian tubuh, lalu dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Sekarang, dia tidak akan bisa memberikan bantuan lagi kepada Mu Chen. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk melihat pencapaian apa yang bisa dia dapatkan. Bab 989 di dalam pagoda. Saat seberkas cahaya membawa Mu Chen ke pagoda pemurnian tubuh kuno dan berbintik-bintik, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yang menakutkan dan ganas melonjak di sekitarnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan membuatnya ketakutan di dalam hatinya dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Itu karena kebocoran sekecil apapun dari energi spiritual yang menakutkan itu bisa membuatnya terluka parah. Pada saat ini, Mu Chen telah menyadari betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Jadi ternyata benar bahwa penguasa bumi kecil pun tidak berani menyerang dengan sembarangan ke tempat ini. Sinar cahaya membawa Mu Chen melalui gelombang energi spiritual dan sekitar 10 napas aneh kemudian, tubuh Mu Chen tersentak saat riak spasial kacau memancar darinya dan sekelilingnya segera berubah. Saat kegelapan tinggal, gurun besar terungkap di depan matanya. Tidak ada angin dan seluruh wilayah ini tampak mati tanpa vitalitas sedikitpun. Mu Chen sedikit bingung saat dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat dia berada adalah panggung batu kuno dengan cahaya spiritual yang memancar darinya, yang membentuk penghalang cahaya yang menyelimutinya. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat matahari berwarna anggur di atas gurun yang tak berujung, berkobar seperti bola api saat sinar matahari yang sangat panas menyinari, seolah-olah bisa membakar bumi.
Matahari ini. Mata Mu Chen tertuju pada matahari berwarna anggur dan ekspresinya secara bertahap berubah serius. Meskipun panggung telah memblokir dunia luar, dia bisa merasakan panas di gurun ini sama sekali tidak kalah dengan lautan magma. Ketika Mu Chen menyebarkan persepsinya ke gurun besar ini, dia tiba-tiba melihat ke arah lain sebelum memasukkan energi spiritualnya ke matanya. Dia bisa melihat satu demi satu panggung batu muncul jauh dengan sosok-sosok berdiri di atas panggung-panggung itu. Mereka adalah 9 orang lain yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Ketika orang-orang itu muncul, gurun sangat sunyi. Dilihat dari kelihatannya, sepertinya mereka mengharapkan mereka. Berdengung. Ketika 10 dari mereka muncul, penghalang cahaya yang dibentuk oleh panggung batu tiba-tiba berfluktuasi dan cahaya berkumpul di depan mereka, sebelum terbentuk menjadi teks kuno. Pagoda pemurnian tubuh dibagi menjadi 5 tingkat. Tidak ada aturan di pagoda, dan siapapun yang berhasil memasuki tingkat kelima dapat memperoleh kesempatan kemampuan surgawi. Hanya dengan lusinan kata itu, mata Mu Chen menjadi panas karena pagoda pemurnian tubuh ini sebenarnya memiliki kemampuan surgawi yang asli. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dari Perfect Rank Divine Arts, bahkan penguasa bumi akan sangat tergoda olehnya. Jika dia bisa mengolahnya, maka dia bisa menekan lawan manapun di level yang sama. Mu Chen menjilat bibirnya saat matanya meneteskan air liur. Meskipun dia tidak melihat yang lain, dia bisa tahu, tanpa berpikir, bahwa 9 orang lainnya semuanya merasakan hal yang sama dengannya. Kemampuan surgawi adalah sesuatu yang bahkan para jenius dari berbagai klan binatang spiritual tidak dapat berlatih dengan mudah. Teks itu bertahan beberapa saat, sebelum berangsur-angsur memudar. Saat teks memudar, Mu Chen bisa merasakan penghalang cahaya di sekitarnya mulai redup, seolah-olah akan pecah. Ini akan dimulai. Mata Mu Chen berkedip dan dia tidak berani mengendur. Dengan satu pemikiran, dia telah mengedarkan energi spiritual di dalam hatinya dan menyebarkannya untuk menyelimuti dirinya. Ledakan. Pada saat itu ketika Mu Chen telah menyelesaikan pertahanannya, penghalang cahaya di depannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan telah menghilang. Mendesis. Pada saat itu ketika penghalang menghilang, sinar matahari merah menyinari dan suhu yang sangat tinggi langsung menyelimutinya, membuat wajah Mu Chen berubah drastis. Di bawah suhu yang sangat tinggi, sebelum dia bahkan bisa mengedarkan energi spiritualnya lagi, pakaian di tubuhnya telah terbakar menjadi abu dan energi spiritual yang menyelimutinya secara bertahap menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suhu yang mengerikan mengalir, menyebabkan kulit Mu Chen memerah dan darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Seluruh tubuhnya praktis terbakar di bawah sinar matahari. Suhu yang mengerikan, tubuh Mu Chen bergetar ringan saat dia menarik napas. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh primordial. Ini benar-benar menakutkan, itu hanya tingkat pertama dan itu sudah seperti siksaan. Mu Chen bertanya-tanya ujian menakjubkan apa yang menunggu mereka selanjutnya. Menurut spekulasi Mu Chen, jika penguasa kelas 5 yang datang ke tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan 1 jam di bawah suhu ini dan mereka bisa menyala. Memutar kepalanya ke 9 tahap lainnya, dia bisa melihat asap mengepul dari kepala yang lain saat tubuh mereka memerah, tampak seperti udang kukus dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun, situasi ini jelas bersifat sementara. 9 dari mereka dengan cepat bereaksi dan melakukan beberapa tindakan balasan. Yang pertama pulih adalah Zhong Teng dari Skyrock Clan. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan terbang keluar, membentuk payung emas yang berada di atasnya. Itu memiliki desain seekor naga emas yang menjulang di langit di atasnya. Cahaya keemasan memancar dari payung itu, yang menghalangi sinar matahari. Jelas, payung emas itu bukan barang biasa. Meskipun tidak bisa sepenuhnya memblokir suhu tinggi, itu berhasil memblokir bagian paling menakutkan dari cahaya merah. Dengan cara ini, Zhong Teng akan lebih mudah bepergian melalui gurun ini. Ketika Zhong Teng menggunakan kemampuannya, cahaya spiritual juga berkembang dari para jenius klan binatang spiritual lainnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghalangi cahaya merah. Rupanya, orang-orang itu datang dengan persiapan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, kelopak matanya tidak bisa menahan kedutan, itu curang dengan cara itu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Mo Feng. Yang terakhir tidak menggunakan cara khusus apapun, tetapi ada sayap Phoenix merah yang terbentang di belakangnya. Saat cahaya merah berkedip, itu berubah menjadi api yang menyelimutinya. Dengan cara ini,
dia bisa menahan diri dari suhu tinggi yang awalnya membuatnya sulit untuk bergerak satu langkah. Dengan cara ini, hanya Mu Chen adalah satu-satunya di antara 10 tahap batu yang tidak memiliki metode apapun. Dia hanya bisa menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritualnya sendiri saat cahaya merah terus membuatnya lelah. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya, yang semuanya lebih mudah, dia tidak diragukan lagi lebih menderita. Merasakan kesengsaraannya, 9 tatapan telah melihat ke atas dan selain dari tampilan tak berdaya Mo Feng, sisanya, kurang lebih, memiliki kegembiraan di wajah mereka. Terutama Zhong Teng dan pria berjubah hitam dari Thunder Crow Clan. Kedua mata mereka bersinar dengan ejekan. Apakah bocah itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius dari berbagai klan binatang spiritual seperti mereka hanya dengan arai spiritualnya? Dia hanya melebih-lebihkan kekuatannya. Haha, semuanya, mari kita lihat siapa yang paling ingin mencapai level kelima. Hansan dari klan Badak Iblis tertawa, sebelum dia berubah menjadi cahaya gelap dan terbang. Suara mendesing. Setelah dia, yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya untuk keluar dari gurun ini dengan kecepatan tercepat dan memasuki level kedua. Mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk kemampuan surgawi. Mo Feng adalah yang terakhir pergi. Dia telah melemparkan pandangan jauh ke arah Mu Chen, lalu ragu-ragu sebentar, sebelum suaranya bergema. Cahaya merah di tempat ini memiliki efek membakar energi spiritual. Jika Anda tidak dapat bertahan, pikirkan saja untuk pergi dan Anda akan dapat meninggalkan pagoda pemurnian tubuh ini. Di pagoda pemurnian tubuh, seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Mo Feng tidak punya cara untuk memberikan bantuan kepada Mu Chen dan hanya bisa memberinya pengingat. Terima kasih, Saudara Mo, silakan. Mu Chen menjawab dengan senyum di wajahnya. Mo Feng mengangguk, lalu tidak lagi ragu-ragu. Bulu Phoenix muncul dan menyelimuti tubuhnya, sebelum dia berubah menjadi api dan meledak. Setelah semua orang pergi, wilayah ini kembali sunyi. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah, lalu dia sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya dengan cepat dibakar oleh sinar matahari merah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama sebelum energi spiritual di tubuhnya habis. Pagoda pemurnian tubuh tidak ditempa oleh manusia. Jadi di tempat ini, Mo Feng, Zhong Teng dan yang lainnya yang benar-benar berasal dari klan binatang spiritual akan seperti ikan yang memasuki air. Mu Chen berdiri di atas panggung dan karena energi spiritualnya terus-menerus habis, dia merasa tubuhnya semakin panas dan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya yang terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya karena mengikis darah dan dagingnya. Apakah pagoda pemurnian tubuh ini benar-benar membutuhkan penggunaan kekuatan eksternal untuk bisa keluar? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat tangannya. Tak lama setelah itu, matanya berangsur-angsur menjadi lega. Karena pagoda pemurnian tubuh digunakan untuk memurnikan tubuh, maka secara alami harus dilalui dengan murni fisik saja. Bagaimana siksaan itu bukan bentuk pemurnian tubuh fisik? Alasan awal mengapa dia datang ke pagoda pemurnian tubuh ini adalah untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Adapun kesempatan kemampuan surgawi, itu adalah sesuatu yang datang setelahnya. Karena itu masalahnya, maka selama dia bisa menyelesaikan keinginan awalnya, maka itu sudah cukup. Setelah dia memikirkannya, Mu Chen menghela nafas panjang dan tersenyum lembut, sebelum energi spiritual di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Membuka tangannya, dia membiarkan tubuhnya terungkap di bawah cahaya merah yang menakutkan. Dengan demikian, suhu yang intens mulai mengikisnya seperti gelombang magma. Bab 990 menempa tubuh. Mendesis. Ketika energi spiritual di sekitar Mu Chen benar-benar menghilang, cahaya merah turun dan suhu tinggi yang mengerikan menyapu dari segala arah. Kulit Mu Chen terkorosi oleh cahaya merah dan rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya, yang membuat Mu Chen mengambil napas dingin. Sial, Mu Chen mengutuk dan dengan pikiran di benaknya, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya. Di dadanya, tato naga sejati tampaknya telah terbangun dan berkeliaran di sekitar dada Mu Chen. Seiring dengan tato naga sejati yang berkeliaran di dadanya, luka bakar juga pulih dengan cepat. Rasa dingin yang samar menyebar, yang sedikit mengurangi rasa sakit yang hebat. Merasakan rasa sakitnya melemah, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Untungnya, tubuh fisiknya tidak lemah. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menahan cahaya merah yang menakutkan. Sekarang,
Biarkan aku melihat betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh tingkat pertama. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan gurun ini, sebelum noda perjuangan muncul di pupil hitamnya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan turun dari panggung batu dan memasuki padang pasir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak langsung terbang melalui gurun ini, tetapi memilih metode paling lambat, berjalan dengan kakinya. Karena dia telah memutuskan untuk menggunakan cahaya merah untuk memperbaiki tubuhnya, maka dia secara alami akan memilih metode yang paling sulit. Ketika kaki Mu Chen melangkah ke padang pasir, awan asap putih naik dari kakinya. Mengambil satu langkah itu, rasanya seperti dia memasuki kolam magma. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang hal itu. Saat dia berjalan, dia menahan cahaya merah yang turun. Dia mulai berjalan ke kedalaman gurun. Di luar pagoda pemurnian tubuh, para ahli dari berbagai klan semuanya memusatkan perhatian mereka pada pagoda batu berbintik-bintik ini. Tatapan mereka berada di tingkat pertama pagoda batu, di mana beberapa cahaya telah berkumpul dan membentuk pemandangan cahaya. Meskipun tidak ada siluet yang tepat, ada 10 titik cahaya yang berkedip-kedip. Titik-titik cahaya itu mewakili 10 yang memasuki pagoda. Setiap titik mewakili seseorang dan berdasarkan gelombang energi spiritual mereka sendiri, yang di luar secara kasar dapat merasakannya. Pada saat ini, 9 titik cahaya dengan cepat maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Zhong Teng dari Sky Rock Clan sebenarnya yang pertama, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke lampu utama. Mereka telah menentukan identitas orang itu berdasarkan gelombang energi spiritualnya, itu adalah Zhong Teng dari Klan Rock Langit. Zhong Teng telah membangunkan garis keturunan rock bersayap emas, memiliki kecepatan luar biasa, jadi itu normal baginya untuk memimpin. Han San dan Su Kun tidak ketinggalan. Tidak satu pun dari jenius yang tersisa adalah orang biasa. Mungkin ada seseorang yang bisa memasuki level kedua terlebih dahulu, di luar pagoda pemurnian tubuh. Perhatian semua orang tertuju pada pagoda dan segala macam diskusi menyebar. Mehem, ada satu orang yang sepertinya tidak bergerak. Saat semua orang berbicara, gelak tawa dan ejekan wanita bergema. Setelah merasakan gelombang energi spiritual, tampaknya manusia yang dibawa oleh klan 9 Netebert, sepertinya arah spiritual tidak efektif di tubuh. Pagoda pemurnian. Petik 2. Semua orang tercengang sebelum menyadari bahwa saat 9 titik dengan cepat bergerak menuju tingkat kedua, masih ada sebuah titik yang belum bergerak. Semua orang saling bertukar pandang sebelum melihat Nine Nether dan Mo Ling dengan tatapan merenung. Sebelumnya, kinerja manusia itu sangat mempesona, jadi tidak ada yang menyangka bahwa begitu dia memasuki pagoda pemurnian tubuh, penampilannya akan sangat mengerikan. Sungguh pemborosan kuota. Wajah Nine Nether ditutupi dengan kedinginan saat dia melihat orang-orang yang mengejeknya. Itu adalah Liu Qing dari klan Langit Rock. Setelah Mu Chen mengalahkan Zhong Huo, dia menghentikan dirinya sendiri, tetapi Nine Nether tidak pernah berharap dia membuat keributan pada saat ini lagi. Betapa menjijikkan. Hehe, 9 Nether, tidak ada gunanya melihatku. Sepertinya kuota yang kalian perjuangkan dengan susah payah terbuang sia-sia, sayang sekali. Ketika Liu Qing melihat wajah Nine Nether, dia tidak bisa menahan senyum kegembiraan di wajahnya, seolah-olah dia telah melampiaskan seteguk kebencian. Jangan terlalu senang sekarang, berhati-hatilah agar kamu bahkan tidak bisa mengangkat wajahmu nanti. Nine Nether mengangkat kelopak matanya saat dia mencibir. Liu Qing menertawakan, oh, maka saya dalam harapan sekarang. Petik 2. Nine Nether dengan dingin memelototinya, tetapi tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia mengalihkan pandangannya dan memperbaikinya pada titik cahaya di pagoda pemurnian tubuh, sebelum alisnya menyatu dengan ringan. Kakak 9 Nether, apa yang dilakukan kakak Mu Chen? Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Nine Nether tersenyum pahit, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan keraguan di matanya. Meskipun pagoda pemurnian tubuh primordial sulit untuk dilalui, itu seharusnya tidak cukup buruk untuk menghentikannya di tingkat pertama dengan kekuatannya. Pasti ada alasan lain untuk situasi saat ini. Mungkinkah pada awalnya ketika mereka memasuki pagoda, dia dikeroyok oleh para ahli lain dan menderita luka-luka? Pikiran ini baru saja terlintas di benaknya. Di antara 9 lainnya, selain dari Zhong Teng dan satu dari klan Gagak Guntur, sisanya tidak boleh memiliki kebencian dengan klan 9 Netebert. Berdasarkan keduanya, itu tidak akan cukup untuk memaksa Mu Chen ke keadaan menyedihkan ini. Selanjutnya, masih ada Mo Feng yang berdiri di sisi mereka.
Mu Chen, apa yang kamu coba lakukan? Nine Nether memandangi pagoda dan dengan lembut mengepalkan tangannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya merah turun di gurun, yang menyelimuti wilayah itu, dan tidak bisa dihindari. Berdesir, di gurun yang mematikan, langkah kaki halus bergema dan jika seseorang mengarahkan pandangan mereka, seseorang dapat terlihat perlahan berjalan melewati gurun. Darah menetes dari wajah Mu Chen dan sebelum jatuh ke tanah, itu sudah menguap. Pada saat ini, kulit Mu Chen merah sampai-sampai dagingnya telah terungkap oleh suhu tinggi. Rasa sakit yang mengerikan merusak pikiran Mu Chen setiap saat, yang hampir membuatnya pingsan. Tetapi bahkan dengan rasa sakit yang hebat, langkah Mu Chen masih lambat dan tegas. Bahkan dengan rasa sakit yang membakar yang datang dari tubuhnya, dia tidak menghentikan langkahnya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ketika cahaya merah tua yang menakutkan menyinari tubuhnya, itu membawa rasa sakit yang membakar. Tetapi ketika rasa sakit yang hebat tumbuh hingga batasnya, tubuhnya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tubuhnya tampak melahap cahaya merah yang telah menembus kulitnya. Setiap kali tubuhnya melahap jejak cahaya merah, energi ledakan diam-diam muncul dan di tubuhnya yang hampir terbakar hingga garing, vitalitas yang menakutkan dan kuat berkumpul. Meskipun cahaya merah akan menyebabkan rasa sakit yang merusak pada tubuhnya juga telah ditingkatkan olehnya ketika dia menanggung rasa sakit yang hebat. Jadi itu benar-benar terjadi. Tangan Mu Chen, yang ditutupi dengan kulit robek, mengepal dan dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas kuat yang datang setelah rasa sakit yang hebat. Dia baru berjalan di gurun selama setengah jam dan dia hampir gila karenanya. Namun, peningkatan pada tubuhnya juga tidak bisa diabaikan. Hanya dalam setengah jam, penguatan tubuhnya mungkin sama sekali tidak kalah dengan embrio pasta darah spiritual. Tato naga sejati berkeliaran di dada Mu Chen dan sisik di atasnya menjadi lebih jelas. Tato Phoenix sejati juga telah membuka sayapnya. Faktor yang paling penting adalah bahwa tato naga sejati dan Phoenix, yang telah membuka mata mereka sedikit, telah menjadi sedikit lebih besar. Semua perubahan ini telah menyebabkan bibir kaku Mu Chen naik menjadi lengkungan yang bagus. Tapi gerakan kecil ini telah menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan rasa sakit yang hebat semakin kuat. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang itu, tapi dia melihat ke kejauhan. Di kedalaman pupil hitamnya, kegembiraan yang panas menyembur keluar saat dia merasakan tubuhnya semakin beradaptasi dengan cahaya merah. Lebih jauh lagi, jika ini terus berlanjut, mungkin benar-benar ada kemungkinan dia bisa menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix di pagoda pemurnian tubuh. Pada saat itu, tubuh fisiknya akan kuat sampai pada titik yang dia dambakan. Namun, dia bisa merasakan bahwa saat tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan cahaya merah, peningkatan tubuh fisiknya mulai melambat. Mungkin tidak lama dari sekarang, tingkat pertama akan menjadi tanah yang rata baginya, tanpa hambatan sedikit pun. Mu Chen menjilat bibirnya yang kering dan tidak lagi ragu-ragu. Dia terus berjalan perlahan, membiarkan tubuhnya diam-diam menggeliat di bawah cahaya merah. Sementara Mu Chen perlahan-lahan bergerak melalui tingkat pertama, dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan keributan di luar pagoda. Namun, sebagian besar adalah ejekan. 9 Nether, saya telah menunggu selama setengah hari dan tidak ada yang mengejutkan bagi saya. Tidak, tunggu, pria itu bergerak secepat siput selama setengah hari ini, senyum Liu Qing yang dimanjakan bersinar terang saat suaranya yang gembira terdengar. Klan 9 Nether, Anda benar-benar mampu membuang kuota dengan cara ini. Tapi itu sedikit terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa banyak klan bahkan tidak berhasil mendapatkan satu kuota. Petik 2. Liu Qing benar-benar kejam. Dia bermaksud untuk menarik kebencian ke Nine Nether. Selanjutnya, kata-katanya agak efektif. Saat dia berbicara, ada beberapa tatapan yang diarahkan ke Nine Nether dan Moling, semuanya dengan sedikit keengganan dan kebencian. Nine Nether mempertahankan ekspresi dingin, tetapi dia tidak berbicara. Matanya masih tertuju pada layar, pada titik cahaya di tingkat pertama yang perlahan maju. Seolah-olah dia tidak berdaya untuk mengejar yang lain. Namun, Nine Nether tiba-tiba mengontrak matanya. Dia bisa merasakan bahwa titik cahaya yang bergerak perlahan tiba-tiba berhenti. Mu Chen, dia tidak bergerak lagi. Langkah Mu Chen akhirnya berhenti di gurun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah. Tak lama kemudian, sudut bibirnya naik menjadi senyum tipis. Ini cukup untuk tingkat pertama. Saat dia bergumam,
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini dan rasa sakit yang hebat juga telah sangat berkurang. Pada saat yang sama, peningkatan tubuhnya telah melambat lebih jauh. Orang-orang itu seharusnya sudah mencapai level kedua sekarang, kan? Kalau begitu, mari kita coba dan lihat apakah aku bisa mengejar orang-orang itu.